Siapkan kopi untuk menikmati alurnya. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Kehidupan sebelumnya, aku dan dia telah bertunangan sejak kecil, namun dia selalu bersikap dingin dan menjauh dariku. Sampai malam ketika aku gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, wanita itu justru pertama kalinya secara sukarela mengusulkan untuk segera menyelesaikan pernikahan kita. Aku mengira akhirnya dia telah memiliki perasaan padaku. Setelah menikah, aku tidak menyerah dan tetap bersiap untuk gaokao. Tetapi setiap kali aku belajar hingga larut malam membaca sejarah dan puisi, Licia selalu tiba-tiba muncul dan memeriksa apa yang kulakukan tanpa memberi alasan. Setelah masuk kamar, dia bahkan melahirkan 7 anak untukku. Setiap kali segera hamil lagi setelah masa nifasnya selesai. Namun ketika anak terakhir lahir, aku meninggal dalam kecelakaan di lokasi konstruksi saat bekerja untuk mencari uang membeli susu bayi. Setelah mati, rohku melayang di udara dan melihat Licia berdiri di depan nisanku berkata, "Aotian, pernikahan dan anak-anak yang kamu inginkan sudah kuberi padamu. Anggap saja ini sebagai pembayaran untuk surat penerimaan itu." Baru saat itu aku tahu bahwa Licia sebenarnya selalu menyukai Jiboda. Pada awalnya dia berencana untuk membatalkan pertunangan denganku dan menikahi Jiboda. Tetapi karena Jiboda ingin kuliah, dia mengambil surat penerimaanku dan memberikannya kepada Jiboda. Sebagai kompensasi, dia menikah denganku. Itulah mengapa setelah menikah dia selalu bersikap dingin. Namun setiap kali melihat aku bersiap untuk gaokao dia akan dengan gila-gilaannya menggoda aku. Dia ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa bersaing dengan Jiboda. Oleh karena itu, aku harus mengambil kembali surat penerimaan yang seharusnya menjadi milikku dan menyelesaikan impianku yang tidak tercapai di kehidupan sebelumnya. Sedangkan untuk Licia, aku tidak akan pernah menginginkannya lagi. Aku pulang sendirian dan mulai mengatur barang-barangku. Saat baru menyelesaikan separuhnya, ayah dan ibuku masuk ke dalam kamar. Apa gunanya membaca banyak buku begitu? Ayahku merobek buku matematika SMA yang sedang kukepal dari tanganku. Setiap hari belajar hingga jam 3 atau 4 pagi, tetap saja tidak lulus. Ibuku juga melihatku dengan wajah penuh rasa tidak suka. Lihat saja Jiboda, hanya belajar sebentar saja dan langsung lulus. Kamu memang tidak pandai. Jiboda tepat waktu muncul di pintu dan berkata, "Bapak, Ibu, jangan begitu menyuruh kakak. Kakak juga sudah sangat berusaha." Ibuku menghela nafas dengan sinis, tetapi kemudian menunjukkan senyum padanya. "Jangan pedulikan dia saja. Boda, kamu sudah lulus kuliah, ibu akan mengadakan pesta di kompleks perumahan pegawai agar semua orang tahu." Ayahku juga tersenyum dan menyetujui. Betul, kita harus merayakannya dengan meriah. Malam itu, di halaman rumah dipasang kanopi, dan tetangga-tetangga berkumpul dengan riang di sekitar meja. Semua pembicaraan hanya berkutat tentang Jiboda. Jiboda sungguh hebat, lulus dengan mudah saja. Ia benar, jauh lebih baik dari kakaknya. Saat itu pintu gerbang dibuka dan Licia masuk. Dia mengenakan seragam militer yang rapi dengan sikap yang gagah, tangannya membawa sebuah kotak hadiah yang indah. Dia berjalan langsung ke arah Jiboda dan berkata dengan suara lembut, "Selamat." Dia menyerahkan hadiah tersebut, dan Jiboda menerima dengan terkejut sambil telinganya sedikit memerah. "Terima kasih, kakak ipar." Licia hanya mengangguk dengan datar, kemudian berjalan dan duduk di sebelahku. "Jangan terlalu sedih tentang hasil ujianmu," katanya dengan nada tenang seperti hanya memberikan penghiburan rutin. "Kalau begitu, mari kita segera menyelesaikan pernikahan kita. Hari pernikahan akan dalam waktu sebulan lagi." Di kehidupan sebelumnya, ketika aku mendengar kata-kata itu, aku hampir menangis karena terharu. Tapi sekarang, aku hanya merasa tersindir dan tidak menjawab apa-apa. Licia juga tidak peduli, seolah-olah hanya memberitahuku saja. "Kakak ipar, kakak, ayo foto aja." Jiboda melambaikan tangannya dari kejauhan dengan senyum ceria. Licia berdiri dan menunjuk padaku untuk ikut pergi. Aku mengikuti dengan diam-diam dan berdiri di pinggir kerumunan. Saat fotografer akan menekan tombol kamera, kerak, rangka kanopi di atas tiba-tiba patah dan jatuh langsung ke bawah. Hati-hati. Kerumunan langsung menjadi kacau balau, tetapi semua orang tanpa berpikir 2 kali melesat untuk melindungi Jiboda dengan menggenggamnya bersama-sama. Aku terkena benturan keras dari rangka kanopi di bahuku, rasa sakit yang luar biasa segera menyebar ke seluruh tubuh. Aku hampir jatuh dan terpeleset hingga duduk di tanah. "Boda, kamu tidak apa-apa kan?" Suara panik ibuku terdengar. Licia juga berjalan cepat ke sisi Jiboda dengan alis terkunci. "Kamu terluka di mana?" Jiboda menggelengkan kepalanya dengan masih terkejut. "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit lecet di tangan saja." "Cepat, bawa ke rumah sakit."
Ayahku menarik Jiboda dengan kasar, dan Li Xia juga mengikutinya dengan cepat. Mereka pergi dengan tergesa-gesa bahkan tanpa melihatku yang masih duduk di tanah. Baru setelah itu tetangga-tetangga dengan tergesa-gesa membuka rangka yang menekan tubuhku. Astaga, Aotian, bahumu sudah berdarah banyak. Buang berteriak heran, mengapa kamu tidak memanggil ibumu? Luka Mu sangat parah. Aku melihat luka yang mengerikan di bahuku dan menggeleng perlahan. Apa gunanya bilang? Tidak seorang pun akan peduli padaku. Jadi mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi meminta cinta mereka padaku. Aku kembali ke kamar. Luka di bahuku terasa sangat pedih. Aku menggigit bibirku dan perlahan membersihkan luka dengan bola kapas yang dibasahi alkohol. Aku merasa sakit hingga berkeringat di dahi tetapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Hingga fajar mulai menyingsing, aku baru bisa tidur dengan lesu. Long Aotian, kamu masih berani tidur? Pintu kamar dibuka dengan keras dan suara menusuk telinga ibuku terdengar. Adikmu terluka dan tidak bisa tidur dengan nyenyak sepanjang malam di rumah sakit, sedangkan kamu tidur dengan nyaman. Cepat bangun dan masak makanan untuk memberinya nutrisi tambahan. Aku menggenggam spray dengan erat, bahuku masih mengeluarkan darah, tetapi ibuku sendiri bahkan tidak mau melihatkannya sedikit pun. Ibu, tidak usah, Bu, kata Jiboda sambil masuk dari luar dengan senyum gembira. Kakak Xia bilang akan membawaku makan makanan lezat untuk menyehatkanku. Dia kemudian melihat ke arahku dengan sedikit kesenangan yang muncul di matanya. Kakak juga ikut saja yuk, kamu jarang sekali keluar rumah, biarkan aku aja kamu melihat dunia luar. Aku ingin menolak, tetapi ibuku sudah mulai memaksa dengan tidak sabar. Cepat bersiap. Jangan membuat mereka menunggu. Kita tiba di restoran. Li Xia dengan mahir memesan makanan. Iga bakar jangan tambahkan jahe, ikan kuku sedikit garamnya saja, tambahkan juga daging babi asam manis. Semuanya adalah makanan kesukaan Jiboda. Aku secara tidak sengaja mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya aku juga sering makan keluar bersama Li Xia. Tetapi selama bertahun-tahun dia tidak pernah ingat bahwa aku tidak suka daun ketumbar dan tidak menyukai ikan. Namun tentang makanan kesukaan Jiboda dia bisa mengingatnya dengan sangat detail. Saat itu dia menjelaskan bahwa karena Boda adalah adikku, sebagai kakak ipar dia harus mengetahui selera makannya. Kini aku menyadari bahwa sebenarnya itu hanya karena dia mencintainya. Selama makan, Li Xia dengan cermat membersihkan duri ikan untuk Jiboda, menambahkan makanan ke piringnya, dan menuangkan air untuknya. Sedangkan aku yang duduk di seberangnya seperti orang tidak tampak. Kakak Xia, aku dengar ada film baru yang tayang, katanya sangat bagus, kata Jiboda dengan sedikit menyesal setelah makan, tapi tiketnya sudah habis terjual jauh-jauh hari. Li Xia bahkan tidak mengerutkan kening. Aku akan menyuruh orang untuk mengaturkannya. Aku tiba-tiba mengangkat kepalaku. Di kehidupan sebelumnya, aku terkena flu dengan demam tinggi yang tidak kunjung turun, rumah sakit kekurangan obat, dan aku memohon Li Xia untuk menggunakan hubungannya untuk membantu membeli obat. Saat itu apa yang dia katakan? Aturan adalah aturan, aku tidak bisa membuat kesalahan khusus. Tapi sekarang, hanya untuk membuat Jiboda senang, dia bahkan tidak menghargai prinsipnya lagi. Di dalam bioskop, cahaya dan bayangan di layar berkedip-kedip. Aku duduk di sudut jauh, dan di telingaku hanya terdengar percakapan pelan Li Xia dan Jiboda. Kakak Xia, bagian ini agak menakutkan ya. Jiboda mendekatkan diri ke sisi Li Xia dengan suara pelan. Jangan takut, suara Li Xia dalam dan lembut, penuh kesabaran yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Semua itu palsu saja. Jiboda kemudian menunjuk ke layar dan bertanya berbagai hal. Li Xia menjawab satu persatu bahkan dengan memperhatikan menjelaskan alur cerita. Aku menggenggam erat pegangan kursi, kukuku hampir menusuk telapak tanganku. Aku seperti orang luar yang tidak diperlukan. Ketika film selesai, kerumunan berdesakan menuju pintu keluar. Tiba-tiba, teriakan marah memecah kebisingan, tangkap pencuri. Dompetku dicuri. Saat saling menolakkan, aku merasakan seseorang mendorong punggungku dengan keras, membuatku terjatuh tidak terduga. Lututku menabrak lantai dengan keras. Belum sempat aku bangkit, sudah ada banyak kaki yang menginjakku. Seorang pria gagah berlari cepat menghampiriku dan mencengkeram leherku. Berani mencuri barangku, ingin matikah? Bukan aku. Aku merasa sesak napas hingga pandanganku menjadi gelap, berusaha untuk menjelaskan, kamu salah orang. Masih berani bohong. Pria itu menamparku, pipiku terasa sangat pedih. Di bawah cahaya yang redup, dia sama sekali tidak bisa melihat wajahku dengan jelas, hanya menggenggamku erat dan memukulku seperti hujan deras. Li Xia.
Aku secara tidak sengaja meminta tolong karena sakit, suaranya serak. Tapi di kejauhan, Licia justru berlari cepat ke sisi Jiboda dan berkata, "Boda, mengapa kamu berlari ke sana kemari? Bukankah kubilang untuk tetap berada di sisiku?" Kakak Xia. Jiboda berjalan dengan menyandang satu kaki, suaranya penuh kekacauan, "Aku keseleo." Licia tanpa berkata apa-apa langsung membantunya berdiri. "Jangan bergerak sembarangan, aku membawamu ke rumah sakit." "Tapi kakak masih di dalam sana." "Jangan pedulikan dia, dia bisa keluar sendiri." Licia pergi menjauh tanpa melihat ke belakang. Teriakanku tenggelam dalam kebisingan. Aku dengan terpaksa melihat sosok Licia menghilang di tengah kerumunan, rasanya seperti ada yang menusuk dan merobek hatiku. Pria itu menyeretku keluar dari bioskop dan memukulku lagi dengan keras. Aku menggigil menyusut di lantai, kesadaranku mulai kabur, hingga akhirnya pria itu membuka rambutku yang kusut. "Wah, bukannya kamu ya?" Pria itu menjadi panik. "Siapa yang menyuruh bilang kamu pencuri?" "Maaf ya, maaf banyak." Dari kejauhan terdengar lagi suara orang berteriak, "Pencuri ada di sana." Pria itu dengan tergesa-gesa menyelinapkan 10 uang padaku lalu berlari pergi. Aku bersandar pada tembok untuk berdiri, tubuhku penuh dengan luka, darah muncul dari sudut bibirku, dan aku berjalan menyandang satu kaki menuju rumah sakit. Di ruang gawat darurat, perawat sambil mengoleskan obat pada lukaku dengan penuh rasa iba berkata, "Di mana keluarga MU? Bagaimana bisa terluka parah seperti ini tapi tidak ada yang menemani?" Aku diam dan tatapanku jatuh ke ruang pemeriksaan sebelahnya. Licia sedang jongkok setengah berdiri, dengan hati-hati mengoleskan kompres es pada pergelangan kaki Jiboda, alisnya terkunci seolah-olah dia mengalami cedera yang sangat parah. "Saya tidak punya keluarga," aku menarik kembali pandanganku dengan suara yang sangat tenang. Perawat mengikuti pandanganku dan menghela nafas, "Wanita di sana sangat baik pada pemuda itu ya. Cuma keseleo saja sudah dia khawatirkan seperti itu." Aku sedikit mengerutkan bibir tanpa berkata apa-apa. "Ya benar, sungguh baiknya." Baiknya hingga akhirnya membuatku benar-benar menyerah. Setelah selesai diberi obat di rumah sakit, aku pulang sendirian ke rumah. Di hari-hari berikutnya, aku mengunci diri di kamar dan dengan tenang menunggu hari pembukaan kuliah, hingga tiba hari ulang tahun Jiboda. Sejak pagi hari, rumah sudah penuh kegembiraan. Ayah dan ibuku sibuk bergerak di sana-sini merapikan pesta, ruang tamu penuh dengan hadiah, semuanya untuk Jiboda. Aku berdiri di tikungan tangga, melihat mereka dengan wajah penuh kegembiraan, rasanya seperti ada batu berat menekan dadaku. Hari ini juga adalah ulang tahunku. Aku dan Jiboda adalah kembar, tapi takdir kita sangat berbeda. Sejak kecil, ayah dan ibuku sudah yakin bahwa aku telah merampas keberuntungan adikku, yang membuat Jiboda sering sakit dan lemah tubuh. Sejak saat itu, semua cinta mereka diberikan pada Jiboda, sedangkan aku seperti orang yang tidak tampak. "Long Aotian, apa kamu berdiri saja? Turun cepat dan bantu." Ibuku melihatku ke atas dan suaranya langsung menjadi dingin. Aku turun dengan diam-diam dan membantu menyusun meja makan. Satu demi satu hidangan dihidangkan. Semuanya adalah makanan kesukaan Jiboda, makanan laut, jamur, daun bawang. Semua jenis makanan itu membuat aku mengalami alergi. "Kakak, mengapa kamu tidak makan?" Jiboda bertanya dengan nada yang seolah peduli, tapi matanya penuh dengan tantangan. Ibuku melihatku dengan sepintas, dengan nada kesal berkata, "Di hari bahagia seperti ini, mengapa kamu membuat wajah murung? Ambil makanan dan makan saja." Baru saat itu Licia memperhatikan diriku, dengan sembarangan mengambil udang dengan sumpit dan memberikannya padaku. "Makan saja." Aku melihat udang di mangkukku, kemudian tiba-tiba tersenyum. Aku perlahan mengambil udang tersebut dan berkata dengan lembut, "Aku alergi makanan laut, dan semua hidangan di meja ini juga membuatku alergi." Suasana di meja makan langsung menjadi sunyi. Wajah ibuku menjadi jelek, "Mengapa kamu tidak bilang lebih awal?" Aku tidak menjawab. Bilang lebih awal? Selama bertahun-tahun, aku sudah bilang lebih dari 100 kali, tapi tidak seorang pun yang mengingatnya. Aku meletakkan sumpit, berdiri dan kembali ke kamar. Di belakangku, suara tawa dan kegembiraan segera terdengar lagi, seolah aku tidak pernah ada di sana. Tengah malam, jeritan Jiboda memecah kedamaian, jam tanganku hilang. Seluruh kompleks perumahan segera menjadi terang benderang karena lampu menyala. Aku terbangun dan membuka pintu kamar, melihat semua orang sedang membantu mencari jam tangan itu. Itu adalah kado ulang tahun yang diberikan Licia kepada Jiboda,
dikatakan sangat mahal harganya. Ditemukan belum? Belum, seluruh kompleks sudah kita teliti habis. Mungkinkah seseorang dengan sengaja melihat ke kamarku? Ayah dan ibuku langsung masuk ke dalam kamarku, tanpa berkata apa-apa mulai mencari-cari. Aku berdiri di samping mereka, melihat mereka dengan kasar membuka selimutku dan menyebarkan pakaianku. Di sini, ibuku mengambil sebuah jam tangan yang bersinar dari bawah bantal, wajahnya menjadi kehitaman. Tampak. Sebuah tamparan keras menimpa wajahku. Binatang tak tahu malu. Malah mencuri jam tangan adikmu. Ibuku meneriakkan kata-kata kasar, bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti kamu? Jiboda dengan mata kemerahan berkata, Kakak, kalau kamu suka jam tangan itu, kamu bisa bilang saja padaku kan? Mengapa harus mencuri? Aku tidak mencuri. Suaraku bergetar. Bukti sudah ada di sini, masih berani bohong. Tetangga-tetangga saling mengangkat bahu dan mengomentari, mudah-mudah saja sudah mencuri barang, harus diberi pelajaran. Ayahku dengan wajah muram berkata, tentu saja kita akan memberikan hukuman. Sekarang kita akan membawanya ke pabrik reformasi kerja. Baik sekali, sungguh bisa mengutuk keluarga sendiri untuk keadilan. Orang-orang bertepuk tangan dan mengucapkan pujian. Aku berdiri di tengah kerumunan, melihat wajah-wajah yang penuh kemarahan, rasanya seluruh tubuhku menjadi sangat dingin. Licia, aku benar-benar tidak mencuri. Aku menggenggam erat pergelangan tangannya dengan suara yang bergetar, percayakan aku sekali saja. Licia melihatku dengan pandangan yang penuh kekecewaan tanpa ada yang disembunyikan. Bukti orang dan barang sudah ada. Bagaimana kamu mau aku percaya? Dia satu persatu membuka jari-jariku dengan kekuatan yang tidak terlalu besar. Namun setiap gerakannya seperti menghancurkan harapan terakhirku sedikit demi sedikit. Apalagi, kelak kamu akan menjadi keluarga prajurit, seharusnya lebih bisa memberikan contoh yang baik. Tanganku terkulai tanpa daya. Keluarga prajurit, betapa menyakitkan dan menyindirnya. Dia bahkan tidak mau memberikan kepercayaan dasar, namun malah menggunakan status itu untuk menindasku. Aku tidak lagi berusaha melawan dan menyerahkan diri untuk dibawa oleh orang tua serta tetangga ke pabrik reformasi kerja. Dari belakangku, aku mendengar suara Jiboda, kakak ipar, bukankah kakak akan membenciku? Dan tanggapan Licia terdengar lembut namun menusuk hati. Jangan pikir terlalu jauh, dia sendiri yang melakukan kesalahan. 3 hari di pabrik reformasi kerja seperti neraka. Setiap hari aku harus bekerja selama 12 jam dengan pekerjaan berat, namun makanannya hanya roti jagung yang sudah basi. Pada malam hari, aku duduk di atas lantai semen yang lembab, rasa sakit dari lukaku membuatku tidak bisa tidur. Pada pagi hari keempat, pintu besi akhirnya terbuka. Aku mengangkat kaki yang berat untuk keluar, setiap langkah rasanya seperti menginjak atas bilah pisau. Long Aotian. Suara akrab terdengar. Aku mengangkat kepala dan melihat guru kelas SMA aku, Pak Li, yang sedang melihatku dengan wajah terkejut. Mengapa kamu ada di sini? Aku membuka mulutku namun tidak bisa mengeluarkan suara apa-apa, tenggorokanku seperti tersumbat bahkan tidak bisa membuat alasan yang masuk akal. Pak Li melihat pintu pabrik reformasi lalu melihat wajahku yang sangat pucat, seolah sudah mengerti apa yang terjadi namun tidak banyak bertanya. Dia hanya menghela nafas dan berkata, hari pendaftaran kuliah segera tiba, sudahkah kamu membeli tiket perjalanan? Kuliah. Aku sedikit bingung. Penganiayaan selama 3 hari yang penuh kegelapan itu hampir membuatku lupa bahwa aku akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Aku menggelengkan kepalaku. Baiklah, kebetulan aku punya 1 tiket ekstra. Pak Li mengeluarkan amplop dari tasnya, nanti aku akan kirimkannya ke rumahmu. Mataku menjadi hangat dan aku membungkuk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Pak Guru. Ketika aku kembali ke rumah dengan tubuh yang sangat lelah, dari kejauhan aku melihat petugas pos berdiri di depan gerbang kompleks perumahan, dan Licia sedang menandatangani sesuatu. Saat aku mendekat, Licia baru saja membuka amplop tersebut, itu adalah tiket yang disebutkan Pak Li. Dia melihatku sambil memegang tiket dengan suara yang dingin, apa kamu beli tiket untuk apa? Aku langsung merebut tiket itu dengan jari yang sedikit bergetar. Bukannya aku yang beli, teman mau pergi jalan-jalan jadi menyimpannya padaku dulu. Licia melihatku dengan wajah yang sedikit dingin namun tidak bertanya lebih jauh. Dia terlalu percaya diri hingga tidak pernah berpikir bahwa aku akan pergi meninggalkan rumah. Setelah melihatku masuk rumah, dia berbalik untuk mengejar petugas pos yang sudah pergi jauh. Jiboda bilang ingin makan kue baru yang dibuka di kota, jadi dia harus menyuruh orang untuk membelinya. Di sisi lain, ketika aku membuka pintu kamar, darahku seolah membeku.
Kamarku seperti diterjang badai. Laci-laci semua terbuka, pakaian berserakan di lantai, bahkan kasur pun diangkat terbalik. Yang paling membuatku takut adalah kantong kain biru yang kubungkus rapat di dalam lapisan bantal telah hilang. Kakak, sedang mencari ini kah? Jiboda berdiri di ambang pintu dengan menggoyangkan kantong kain biru yang akrab itu. Aku langsung mengenalnya, itulah yang disembunyikan nenekku padaku saat dia sedang sekarat, di dalamnya ada tabungan seumur hidupnya. 327 yuan 6 jiao. Kembalikan padaku. Aku melompat untuk meraihkannya namun Jiboda dengan gesit menghindarinya sambil menyeringai dengan sinis. Apa kamu akan lakukan dengan uang itu? Tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah kamu mau mengulang tahun ajaran untuk mengikuti ujian lagi? Jiboda menyipitkan matanya. Wajahku menjadi pucat seketika. Betul sekali. Jiboda tertawa dengan sinis. Kau pikir aku akan memberikan kesempatan padamu untuk bangkit kembali? Apa yang ingin kamu lakukan? Suaraku sangat serak. Jiboda menyandarkan kepalanya ke samping dengan menunjukkan senyum yang tampak tidak berbahaya. Sangat mudah, lututkan dirimu dan tundukkan kepalamu 3 kali padaku. Maka aku akan mengembalikan uang itu padamu. Kukuku menusuk telapak tanganku dengan sangat dalam. Bagaimana? Tidak mau? Jiboda mengangkat kantong itu seolah akan merobeknya. Kalau begitu uang ini akan kubuang. Aku akan lakukan. Aku menjatuhkan lututku dengan keras ke lantai. Saat aku melakukan tundukan pertama, dahiku menabrak lantai dengan suara terdengar. Tundukan kedua, air mataku jatuh ke lantai. Tundukan ketiga, aku berkata dengan suara pelan, sekarang bisakah kamu mengembalikannya? Jiboda tersenyum lalu, di tengah pandanganku yang penuh ketakutan, dia berbalik menuju perapian dan memasukkan kantong beserta uang di dalamnya ke dalam nyala api yang membara besar. Jangan. Aku melompat mengejarnya untuk menyelamatkan kantong yang hampir terkuras oleh api. Namun tepat ketika ujung jariku hampir menyentuhnya, Jiboda tiba-tiba menjerit dengan sangat keras dan jatuh ke belakang, tanganku tidak sengaja menyentuh tepi perapian. Aduh! Jeritan Jiboda hampir menusuk telingaku. Aku membeku di tempat dan dengan terpaksa melihat lengan bajunya yang putih segera terbakar dan muncul bekas kemerahan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Li Xia beserta ayah dan ibuku masuk dengan tergesa-gesa setelah mendengar suara jeritan itu. Ketika mereka melihat Jiboda terbaring di lantai dengan wajah penuh kesakitan dan lengan yang terbakar, wajah mereka langsung menjadi kehitaman. Long Aotian, apa yang kamu lakukan pada adikmu? Ibuku menjerit sambil melesat ke sisi Jiboda dengan suara penuh rasa iba dan kemarahan. Aku membuka mulutku untuk menjelaskan namun belum sempat berbicara sudah terkena tamparan keras dari ibuku. Kamu brengsek. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Boda, aku tidak akan memaafkanmu. Li Xia langsung membantu Jiboda berdiri dan berjalan cepat keluar rumah. Kita pergi ke rumah sakit. Aku juga ditarik dengan kasar masuk ke dalam mobil. Di rumah sakit, dokter dengan wajah penuh kesungguhan berkata, tangan korban mengalami luka bakar tingkat 3 dan perlu segera dilakukan operasi cangkok kulit. Gunakan kulitnya. Ayahku tanpa ragu menunjuk padaku, dia adalah kakak kandungnya, paling cocok. Aku tidak setuju. Aku berjuang dengan keras, luka bakar di tangan Boda bukan aku yang lakukan, dia sendiri yang masih berani bohong. Ibuku menamparku lagi, kalau bukan karena kamu berebut uang, Boda tidak akan terluka. Mengapa kamu butuh uang itu? Bukankah kamu mau mengulang tahun ajaran lagi? Aku katakan padamu, orang seperti kamu meskipun mengulang tidak akan pernah lulus, lebih baik tinggal di rumah saja dengan tenang. Dua perawat menekan tubuhku, dan ketika jarum suntik obat bius menusuk lenganku, aku mendengar suara dingin Li Xia. Kau masih ingin mengulang tahun ajaran? Kalau pertama kali tidak lulus, kemungkinan besar untuk kali berikutnya juga tidak akan berhasil. Apalagi, bukankah ku bilang akan segera menyelesaikan pernikahan kita? Bukankah itu yang selalu kamu impikan? Aku mengangkat kepala dan melihat wanita yang dulunya membuatku terpesona dan selalu terpikirkan. Bukannya lagi, tidak akan pernah lagi. Akhirnya, sejumlah besar kulit dari pahaku diambil untuk operasi cangkok, namun aku bahkan tidak mendapatkan obat antiinflamasi dasar pun. Ayah dan ibuku secara khusus menyuruh dokter, jangan berikan obat antiinflamasi atau obat penghilang rasa sakit padanya, biarkan dia mendapatkan pelajaran yang berharga. Pada tengah malam, aku menggigil di atas ranjang rumah sakit karena rasa sakit yang luar biasa. Keringat dingin merendam pakaian pasienku. Aku tidak bisa tidur dan memutuskan untuk berjalan-jalan di koridor untuk mengalihkan perhatian. Namun melalui celah pintu yang terbuka separuh aku melihat di ruang perawatan sebelahnya, Li Xia sedang dengan hati-hati memberi kain minuman pada Jiboda.
Ibuku sedang mengupas apel di sampingnya, dan mereka bertiga terlihat sangat bahagia dan harmonis. Pemuda itu sungguh beruntung ya. Perawat yang lewat di koridor berbisik dengan rendah, hanya sedikit terbakar saja sudah begitu diperhatikan oleh orang tuanya, dan tunangannya juga sangat penuh perhatian. Dengarnya kakaknya cemburu padanya jadi sengaja membakar tangannya. Astaga, bagaimana bisa ada kakak yang begitu kejam? Aku mendengar omongan mereka itu dan tersenyum tanpa suara. Tubuhku menggigil karena tertawa hingga akhirnya air mata mengalir keluar. Betapa lucunya. Padahal yang terbakar adalah aku, yang kulitnya terluka dan terbengkalai adalah aku, yang merasakan sakit luar biasa hingga hampir tidak ingin hidup juga adalah aku. Namun pada akhirnya, semua orang mengira aku adalah orang jahat itu. Pada hari pulang dari rumah sakit, lukaku masih terasa sakit sedikit demi sedikit. Aku mengikuti mereka dengan diam-diam dan melihat ayah, ibu, serta Licia menjaga Jiboda dengan sangat hati-hati di tengah kelompok mereka. Sampai seorang prajurit mendekat dan menyerahkan sebuah undangan kepada Licia. Kolonel Lee, malam ini pasukan mengadakan pesta dansa pertemuan, apakah Anda akan menghadirinya? Licia sedikit mengerutkan alis dan secara tidak sengaja ingin menolaknya. Kakak ipar, bawalah aku pergi ya. Jiboda tiba-tiba menarik lengan bajunya dengan mata yang bersinar, aku belum pernah ikut acara pertemuan di pasukan. Ibuku juga tersenyum dan menyetujui. Betul ya Xia, Boda juga sudah cukup umur untuk berpikir tentang pernikahan. Kamu bawalah dia pergi, sekalian bantu memilih saja. Bibir Licia sedikit bergerak, dia melihat Jiboda dengan pandangan yang kompleks, akhirnya mengangguk. Baiklah. Jiboda langsung bersorak kegirangan, kemudian menepuk bahuku, kakak juga ikut aja yuk, kamu tahu aku baik-baik saja, bisa membantu aku memilih. Aku ingin menolak, namun ayahku sudah mengerutkan alis dengan tidak sabar, katakan saja mau pergi, jangan banyak omong. Pesta dansa pertemuan diadakan di aula besar pasukan, sangat terang dan penuh dengan suara orang ramai. Aku duduk di sudut jauh, melihat Jiboda bergerak di antara kerumunan, sementara Licia mengikutinya tanpa pernah menjauh dengan wajah yang muram. Teman sekutu, bisakah saya mengajak Anda menari? Seorang prajurit wanita muda mengulurkan tangannya kepada Jiboda. Dia tidak suka menari. Licia menghalangi mereka dengan wajah dingin. Teman sekutu ini, bisakah kita mengenal lebih jauh? Seorang pejabat wanita yang cerdas dan anggun mendekat. Dia terlalu pendek, tidak cocok denganmu. Licia memberikan penilaian tanpa basa-basi. Jiboda tiba-tiba tersenyum dan menyandarkan kepalanya ke samping untuk melihat Licia. Kakak ipar, kalau kamu terus memilih seperti ini, bagaimana aku bisa menemukan pasangan yang tepat? Dia mengedipkan mata, kalau terus seperti ini, aku hanya bisa menikahimu saja. Pupil mata Licia tiba-tiba menyusut, bibirnya bergerak namun tidak bisa mengeluarkan suara apa-apa. Saat itu, seorang perwira wanita dengan tubuh ramping mendekat, teman sekutu ini, sudah punya pacarkah? Lihat saja apakah aku cocok? Licia tiba-tiba menarik Jiboda ke belakangnya. Maaf, dia sudah punya calon istri. Wajah perwira wanita itu menjadi merah marah, kalau sudah punya calon istri kenapa masih datang ke acara pertemuan? Sungguh tidak tahu malu. Ulangi lagi apa yang kamu katakan. Suara Licia tiba-tiba meninggi dan langsung memberikan tamparan, tampak. Orang itu terpental mundur beberapa langkah, darah muncul dari sudut bibirnya. Sekitar mereka langsung menjadi kacau, beberapa orang berlari untuk memisahkan mereka. Namun Licia seperti gila dan terus memberikan tamparan ke wajah orang itu. Aku duduk di sudut jauh dengan terkejut melihat semua ini. Licia biasanya sangat tenang dan terkendali, bahkan di medan perang pun bisa menjaga akal sehatnya. Tapi sekarang, hanya karena seseorang mengatakan bahwa Jiboda tidak tahu malu, dia menjadi tidak terkendali seperti ini. Aku tiba-tiba merasa lucu. Selama bertahun-tahun hidup bersama, aku tidak menyadari bahwa dia mencintai Jiboda dengan sangat mendalam. Cukup saja. Jiboda dengan tergesa-gesa menarik tangan Licia, kakak ipar, ayo kita pergi saja. Baru saat itu Licia berhenti. Dia menarik Jiboda dengan wajah muram untuk keluar dari sana. Aku mengikuti mereka dengan diam-diam, hatiku merasa sangat dingin. Di dalam mobil, amarah Licia masih belum reda. Dia menekan pedal gas dengan keras, kecepatan mobil semakin cepat. Kakak ipar, tolong pelan-pelan. Jiboda ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia menggenggam sabuk pengaman dengan erat. Licia baru sadar dan segera ingin menekan pedal rem, namun sayangnya rem tiba-tiba tidak berfungsi. Mobil tiba-tiba licin dan menabrak pagar di pinggir jalan dengan keras. Boom! Gaya benturan yang besar membuat pandanganku menjadi gelap.
Di tengah suara sirene ambulans yang menusuk telinga, kita bertiga dibawa ke rumah sakit. Lukaku tidak terlalu parah, jadi setelah dibalut aku duduk di kursi koridor. Luka di dahiku masih mengeluarkan darah namun aku tidak merasakan sakit apa-apa. Tampak. Sebuah tamparan keras menimpa wajahku. Ibuku dengan wajah yang sangat marah menarik kerah bajuku. Bagaimana kamu bisa menjaga Boda? Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku menerima pukulan dan celaan ibuku dengan tidak bersemangat, bahkan malas untuk menjelaskan. Pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka, dokter keluar dengan tergesa-gesa, ginjal pasien pecah, perlu segera dilakukan transplantasi. Gunakan miliknya. Ayahku langsung menarik aku, dia adalah kakak kandungnya, paling cocok. Perawat dengan tergesa-gesa memeriksa lalu menggeleng. Golongan darah tidak cocok, tidak bisa memberikan donasi. Aku yang akan memberikan. Suara dalam terdengar dari belakangku. Licia dengan wajah sangat pucat keluar dari ruang perawatan lain, balutan di dahinya sudah merembes darah. Kolonel Lee, kondisi tubuh Anda saat ini tidak memungkinkan untuk mendonorkan organ. Perawat berteriak terkejut. Licia dengan pandangan yang tegas berkata, jangan pedulikan aku, selama dia bisa hidup. Aku melihatnya masuk ke ruang operasi dan tiba-tiba tersenyum. Dia sungguh mencintainya, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Aku berdiri dengan terpeleset dan berbalik untuk pergi. Di hari-hari berikutnya, sambil mereka semua masih di rumah sakit dan tidak ada yang memperhatikanku, aku bekerja mencuci piring di restoran pada siang hari dan sebagai pekerja jahit di pabrik tekstil pada malam hari. Sabun cuci yang kasar membuat tanganku membengkak dan luka-luka. Namun aku tidak peduli. Orang-orang di kompleks perumahan semua membicarakan betapa suksesnya operasi Jiboda dan betapa hebatnya pengorbanan Licia. Namun aku mengabaikannya dan hanya dengan diam-diam menghitung uang yang telah aku kumpulkan. Akhirnya cukup untuk membayar uang kuliah dan biaya hidup di perguruan tinggi. Pada hari Jiboda pulang dari rumah sakit, rumah dihiasi dengan lampu dan dekorasi seperti menyambut orang penting. Kakak ipar, tinggal saja di rumah kita ya. Jiboda dengan mudah membungkus lengannya dan melihatnya dengan mata bersinar. Kamu menyelamatkan hidupku, jadi aku juga harus merawatmu. Dia menunduk dengan tersenyum malu, pokoknya nanti kita akan jadi satu keluarga saja, tinggal bersama tidak akan ada orang yang mengomongin. Pandangan Licia tinggal sebentar di wajah Jiboda, bibirnya sedikit bergerak. Jiboda. Licia tiba-tiba berdiri dan berlari cepat menghampiri mereka dengan 3 langkah jadi 2, dia menarik orang itu dengan kuat. Apa yang terjadi? Jiboda dengan mata kemerahan dan bersandar pada bahunya berkata dengan suara gemetar sambil menunjuk padaku, kakak menyuruh orang untuk menyakiti aku. Orang-orang itu bilang ingin membunuhku, kalau bukan karena aku bisa berlari cepat, aku tidak akan bisa kembali lagi. Apa? Ayahku berdiri dengan cepat hingga cangkir di atas meja bergoyang dan mengeluarkan suara klik-klak. Ibuku berlari cepat dan memberikan 2 tamparan padaku, kamu binatang. Bagaimana bisa aku punya anak seperti kamu? Wajahku terpental ke satu sisi, darah muncul dari sudut bibirku. Aku perlahan memutar wajahku dan melihat setiap orang di sana dengan pandangan yang tenang. Wajah ayah yang marah hingga menyimpang bentuknya, ekspresi ibu yang histeris, amarah dingin di mata Licia, serta Jiboda yang bersembunyi di belakang Licia dan menunjukkan senyum puas padaku. Aku tidak melakukan itu. Suaraku lemah namun sangat jelas. Masih berani bohong. Ayahku menjerit marah, bukti sudah jelas, kamu masih berani menyangkal. Licia menyerahkan Jiboda kepada ibuku, kemudian berbalik dan menghampiriku. Sosoknya menghalangi langit dengan memberikan tekanan yang membuat sesak napas. Pak Long, bagaimana menurut Anda harus menangani hal ini? Benda memalukan seperti ini, kita tidak akan mengurusnya lagi. Ayahku menepuk pundak Jiboda yang masih ketakutan dan berkata dengan dingin, pokoknya dia adalah tunanganmu. Xia, terserah kamu untuk menangani. Pandangan Licia benar-benar menjadi dingin. Kalau begitu, saya akan membawa orang ini pergi. Datanglah, bawalah dia pergi dan tangani sesuai peraturan militer. Suara dingin Licia bergema di telingaku seperti pisau tajam yang memotong harapan terakhirku. 2 prajurit segera mendekat dan menggenggam lenganku dari kanan dan kiri. Lututku meneteskan darah di lantai namun aku dengan keras kepala tidak mau mengeluarkan suara tangisan pun. Di lapangan latihan, matahari terik seperti singa lapar. Tali nilon kasar membuat pergelangan tanganku terluka dan menetes darah. Aku diikat pada tiang pancang dengan punggung terbuka terpapar sinar matahari yang menyengat. Eksekusi. Dengan satu perintah dari Licia, cambuk menyilang udara dan menghantamku. Pada cambukan pertama,
Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Pada cambukan kelima, kukuku menusuk telapak tanganku dan darah menetes melalui celah jari. Pada cambukan ke-10, pandanganku mulai menjadi gelap dan telingaku berdengung. Pada cambukan ke-15, aku dengan jelas mendengar suara retakan tulang di tubuhku. Ketika cambukan ke-20 menghantam, aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Matahari menggoreng luka-lukaku, kesadaranku mulai kabur, dan di depan mataku muncul bayangan pandangan dingin Licia, senyum puas Jiboda, serta ekspresi jijik orang tuaku. Sebelum kegelapan benar-benar menutupi kesadaran, aku jatuh dengan keras ke tanah. Ketika aku terbangun kembali, aku menemukan diriku terbaring di atas ranjang yang akrab. Punggungku terasa sangat pedih seolah terbakar, setiap inci kulitku seperti terkena api. Aku dengan susah payah mengangkat tubuh dan melihat sebuah tumpukan uang serta sebuah surat di atas meja samping ranjang. Dengan jari yang bergetar aku membuka amplop tersebut, tulisan tangan Licia yang akrab muncul di hadapanku. Hari ini adalah hari pendaftaran kuliah Jiboda. Saya akan mengantar dia ke kampus bersama Pak Long dan Bu Long. Kamu tinggal di rumah untuk menyembuhkan luka, dan setelah saya kembali kita akan segera menyelesaikan pernikahan kita. Aku menatap beberapa baris kata itu dan tiba-tiba tersenyum hingga menangis. Betapa lucunya, dia memukulkanku hingga hampir mati namun masih mengharapkan aku menunggunya dengan patuh untuk menikahinya. Aku mengambil pena dan menulis dengan kuat di bagian belakang kertas surat itu, tidak perlu lagi. Aku tidak akan menikahimu, Licia. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku menempelkan surat itu di kepala ranjang, kemudian dengan susah payah berdiri dan mengambil tas yang sudah kubersihkan dari bawah ranjang. Di dalamnya ada uang yang kubuat secara diam-diam dan surat penerimaan kuliah yang asli. Matahari mulai muncul di luar jendela, aku melihat terakhir kali rumah tempat aku hidup selama 20 tahun, kemudian berjalan tanpa melihat ke belakang menuju stasiun kereta. Ketika mobil Licia dan mereka lain menuju kampus Jiboda, kereta yang aku tumpangi juga perlahan bergerak menuju arah impianku. Kereta perlahan menjauhi rel stasiun, pemandangan di luar jendela mulai tergeser ke belakang. Aku bersandar di sudut gerbong tempat duduk keras, luka di punggungku masih terasa sakit namun aku menggigit bibir dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aku erat-erat memeluk tas bawaanku yang berisi surat penerimaan kuliah dan seluruh tabunganku. Itu adalah seluruh harapan untuk kehidupan baruku. Gerbong penuh dengan suara ramai dan udaranya penuh dengan berbagai bau makanan. Aku menunduk dan berusaha membuat diriku tidak terlalu mencolok. Namun, wajahku yang pucat dan bekas luka yang masih sedikit meradang di lenganku tetap menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Kak muda, kamu tidak apa-apa kan?" Seorang wanita parubaya yang duduk di seberangku menanyakan dengan penuh perhatian dan memberikan roti hangat padaku. "Lihat wajahmu tidak terlalu baik, makanlah sedikit makanan." Aku terpana sejenak dan melihatnya, mata wanita itu hangat dan tulus tanpa ada niat jahat sedikit pun. Setelah ragu sebentar, aku akhirnya menerima rotinya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." "Kamu akan pergi kemana?" Wanita itu bertanya lagi. "Ke perguruan tinggi," jawabku dengan suara rendah dan sedikit serak. "Wah, mahasiswa ya? Sungguh luar biasa." Wanita itu tersenyum dan menepuk pundakku, namun segera menarik tangannya kembali ketika melihatku sedikit mengerutkan alis karena rasa sakit. "Oh maaf ya, apakah aku menyentuh lukamu?" Aku menggeleng dan dengan susah payah memberikan senyum tipis, "Tidak apa-apa." Pada saat itu, seorang wanita muda yang duduk di seberangku mengangkat kepala dan melihat padaku. Dia mengenakan kacamata berlensa emas dengan wajah yang cantik dan sikap yang lembut. Dia menurunkan buku yang sedang dibacanya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu perlu bantuan? Sepertinya kamu tidak terlalu nyaman." Aku secara tidak sengaja memeluk tas bawaanku lebih erat dan melihatnya dengan waspada. Wanita itu seolah merasakan rasa waspadaku dan tersenyum lembut, "Nama saya Liu Ruyan, saya adalah dosen di sebuah perguruan tinggi. Jika kamu membutuhkan bantuan, bisa bilang padaku. Baru saja aku dengar kamu akan pergi ke perguruan tinggi. Jadi saya berpikir kalau mahasiswaku mengalami kesulitan di jalan, saya juga berharap ada orang yang akan membantunya." Mendengar kata perguruan tinggi, mataku sedikit bersinar, itulah kampus yang akan kulalui. Setelah ragu sebentar, aku akhirnya berkata dengan lembut, "Terima kasih, Bu Guru. Saya tidak apa-apa." Liu Ruyan mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh, hanya mengambil salep dari tasnya dan memberikannya padaku. "Ini adalah salep antiinflamasi yang membantu penyembuhan luka. Aku melihat ada darah yang merembes dari bajumu jadi menduga kamu terluka. Jika tidak keberatan, cobalah menggunakannya." Aku menatap botol salep itu dengan perasaan yang kompleks. Aku tidak pernah menyangka di dalam gerbong kereta yang asing ini, akan ada orang asing yang mau membantuku.
Aku menerima salepnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Bu Guru Liu." Setelah ragu sebentar, aku akhirnya berkata dengan rendah, "Saya adalah mahasiswa Universitas Shida." Mata Liu Ruyan sedikit menunjukkan kejutan kemudian tersenyum lembut, "Betapa kebetulannya, kalau begitu kamu tidak perlu sungkan padaku." Kereta terus melaju. Sinar matahari dari luar jendela menerpa gerbong dan menerangi wajahku. Aku pertama kali merasakan sedikit kehangatan. Bukan dari keluarga, melainkan dari orang asing yang tidak pernah kudengar nama mereka sebelumnya. Ketika malam tiba, lampu di dalam gerbong menjadi redup. Aku merasa sangat lelah dan hampir tertidur namun tidak berani mengendurkan waspada. Takut ada orang yang akan mencuri tas bawaanku saat aku tertidur. Namun, rasa kantuk akhirnya mengalahkan tekadku, kepalaku perlahan-lahan terkulai. Dalam keadaan samar, aku merasakan seseorang dengan lembut menutupiku dengan jaket. Rasa waspada membuatku terbangun dengan tiba-tiba namun melihat itu adalah Liu Ruyan yang sedang menutupiku dengan jaketnya. Dia melihatku terbangun dan berkata dengan sedikit maaf, "Maaf ya, membuatmu terbangun. Silakan bersiap dan bawa barangmu, kita akan turun segera." Sebelum berpisah, wanita parubaya itu memberiku lagi sekantong makanan kering. "Kak muda, hati-hati di jalan dan jaga dirimu dengan baik ya." Aku mengangguk dengan penuh rasa syukur, "Terima kasih." "Sama-sama ya, kamu adalah mahasiswa, pasti akan sukses kelak." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada wanita itu, aku hendak pergi ketika melihat Liu Ruyan juga berdiri. "Akan pulang bersama saja ya? Kita sama-sama di Universitas Shida, teman saya bisa mengantar kita dengan mobilnya secara bersamaan." Aku sedikit ragu namun melihat wajah lembut wanita di depanku, aku tanpa sadar mengangguk. "Makasih ya, Bu Guru." Keluar dari stasiun kereta, aku menarik napas dalam-dalam. Sinar matahari menyinari wajahku, menghilangkan debu dan kelelahan selama perjalanan. Aku mengangkat kepala melihat bentangan kota di kejauhan, dan rasa kekuatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya muncul di hatiku. Kali ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri, ucapku pelan sebelum melangkah menuju awal kehidupan baru. Dengan bimbingan Liu Ruyan, aku tiba di kampus. Di dalam kampus ada banyak pepohonan rindang. Mahasiswa berdatangan dan pergi dengan penuh semangat muda. Aku berdiri di depan gerbang kampus, menatap tulisan besar yang terbuat dari huruf emas yang berbunyi, Universitas. Mataku sedikit menjadi lembab. "Teman sekalian, apakah kamu mahasiswa baru?" Seorang kakak tingkat mendekat dengan penuh semangat dan bertanya. Aku mengangguk, "Ya, saya datang untuk mendaftar." Kakak tingkat itu tersenyum dan mengambil tas bawaanku, "Aku akan membawamu untuk mengurus administrasi pendaftaran." Liu Ruyan sebagai dosen kampus memang punya urusan sendiri. Melihat aku sudah ada yang menolong, dia mengambil selembar kertas dari saku dan memberikannya padaku. Di atasnya tertulis nomor kontaknya. "Jika kamu mengalami kesulitan apapun, bisa datang mencari aku." Aku menerima kertas itu dan menyimpannya dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih, Bu Guru Liu." Melihat aku menerima, dia baru merasa lega dan berbalik pergi. Dengan bantuan kakak tingkat, aku cepat menyelesaikan semua prosedur pendaftaran dan mendapatkan kunci kamar asrama. Kamar asramaku berada di lantai 2, ruangannya bersih dan rapi. Sinar matahari masuk melalui jendela dan menyinari ranjang dengan hangat dan terang. Aku duduk di tepi ranjang, dengan lembut menyentuh spray baru yang masih rapi, hatiku penuh dengan harapan. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan bahwa kehidupan bisa sesungguhnya indah seperti ini. Pada sore hari, ketika aku sudah selesai mengatur semua barang, pintu kamar asrama diketuk dengan lembut. Aku membukanya dan melihat Liu Ruyan berdiri di luar dengan membawa sebuah tas plastik. "Terlalu sopannya, Bu Guru." Liu Ruyan menggeleng, "Ini hanya hal kecil saja. Jika ada kebutuhan apapun kelak, bisa datang mencari aku kapan saja." Aku mengangguk dan menunjukkan senyum tulus pertama sejak aku memulai hidup baru ini. Ketika malam semakin larut, aku berdiri di depan jendela kamar asrama, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Aku tahu bahwa mulai hari ini, hidupku akan berubah sepenuhnya. Semua rasa sakit dan pengkhianatan di masa lalu akan menjadi bagian dari masa lalu, dan akhirnya aku bisa hidup untuk diriku sendiri, mengejar cahaya yang seharusnya menjadi milikku. Sementara itu, Li Xia menyadari dia lupa mengambil barang dan kembali untuk mengambilnya. Saat lewat kamarku, dia secara tidak sengaja membuka pintunya, namun dalam kamar hanya ada kesunyian. Di atas meja terletak surat yang dulunya dia buang begitu saja, dan di bagian belakangnya ada tulisan yang sedikit acak namun penuh tekad, "Tidak perlu lagi. Aku tidak akan menikahimu, Li Xia. Kita tidak akan pernah bertemu lagi."
Dia menatap baris tulisan itu, sedikit mengerutkan alis kemudian tertawa sinis. Dia menggulung kertas surat itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Hanya marah kecil saja, ucapnya sendiri dengan mata yang menunjukkan sedikit rasa tidak sabar. Beberapa hari lagi dia pasti akan kembali sendiri. Di matanya, aku selalu menjadi orang yang patuh dan bergantung padanya. Bagaimana mungkin aku benar-benar pergi meninggalkannya? Tanpa perlindungannya, kemana aku bisa pergi? Apalagi, dia berpikir aku hanya membawa sedikit barang dan tidak punya banyak uang. Dia berbalik turun tangga dan tepat bertemu ayah serta ibuku yang masuk dengan wajah penuh kemarahan. Si anak durhaka itu di mana? Ayahku dengan wajah kehitaman bertanya, baru saja ada orang bilang melihatnya membawa kotak kecil dan pergi. Apakah dia mengambil barang rumah dan kabur? Ibuku menjerit dengan suara tinggi dan mencaci, anak tidak tahu berterima kasih. Kami memeliharanya selama bertahun-tahun, namun dia berani kabur seperti itu. Seharusnya dia mati di luar sana saja. Li Xia mendengar kata-kata cacian yang semakin keji dari mereka, alisnya sedikit mengerut tanpa disadari orang lain. Jiboda berlari turun dari atas dengan mata kemerahan. Bapak, Ibu, jangan marah ya. Kakak mungkin hanya terpengaruh emosi saja. Emosi? Emosi lagi dan lagi. Ibuku memeluk Jiboda dengan erat, penuh rasa iba berkata, Boda, kamu memang terlalu baik hati. Dia adalah orang yang tidak punya hati nurani sama sekali, tidak layak jadi kakakmu. Li Xia berdiri di samping, melihat wajah ayah dan ibuku yang marah hingga menyimpang bentuknya, kemudian melihat wajah Jiboda yang masih sedikit merah karena menangis. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bertanya bagaimana kondisiku atau apakah lukaku sudah sembuh. Saat pemikiran itu muncul, dia sendiri sedikit terkejut, namun segera menekan perasaan aneh itu dan berkata dengan dingin, jangan pedulikan dia saja, dia pasti akan kembali nanti. Ayahku mendengus, kembali? Jika dia kembali aku akan memukuli kedua kakinya sampai patah. Ibuku menyetujui, betul sekali. Biarkan dia berlutut dan meminta maaf. Dia tidak mungkin benar-benar pergi meninggalkanku. Dia mencintaiku lebih dari nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin bisa tega pergi? Saat dia berpikir demikian sambil mendengar kata-kata cacian yang terus terdengar di telinganya, rasa gelisah yang tidak jelas tidak bisa hilang dari hatinya. Setelah memeriksa semua barang dan memastikan tidak ada yang terlupakan, Li Xia sendiri mengemudi mengantar Jiboda ke kampus. Ayah dan ibuku juga ikut menyertai dengan wajah penuh kebanggaan. Boda, di kampus harus jaga dirimu dengan baik ya. Jika ada yang kurang bilang saja pada kami. Ibuku menggenggam tangan Jiboda dan terus mengingatkan berbagai hal. Ayahku menepuk pundak Li Xia. Xia, Boda ini kita serahkan padamu ya, tolong perhatikan dia lebih banyak. Li Xia mengangguk namun pandangannya sedikit tidak fokus. Dia sudah menyuruh orang untuk memeriksa semua catatan keberangkatan dari stasiun kereta, namun tidak menemukan jejakku sama sekali. Aku seperti menghilang dari dunia ini. Kakak ipar, Jiboda dengan lembut menarik lengan bajunya, apa yang kamu pikirkan? Li Xia kembali sadar dan berkata dengan datar, tidak ada apa-apa. Jiboda mengedipkan mata lalu menurunkan suaranya, mungkinkah kamu sedang memikirkan kakak? Wajah Li Xia sedikit menjadi gelap, apa yang perlu dipikirkan dari dia? Jiboda mengerutkan alis dengan penuh kesusahan, aku hanya khawatir kakak ipar akan sedih, karena kakak sangat menyukaimu. Li Xia tidak menjawab, hanya mengangkat tangan dan menyentuh kepala Jiboda, namun gerakannya terasa lebih kaku dari biasanya. Setelah mengatur semua hal untuk Jiboda, Li Xia menyewa 2 rumah di dekat kampus, satu untuk ayah dan ibuku serta satu lagi untuk dirinya sendiri. Ibuku tersenyum sangat lebar, Xia, kamu sungguh sangat memperhatikan kami. Boda sangat beruntung punya kakak ipar seperti kamu. Li Xia sedikit menggerakkan bibir tanpa menjawab. Pada malam hari, dia berdiri sendiri di balkon merokok. Di tengah asap yang melayang-layang, tanpa sengaja muncul bayangan mataku yang tenang di benaknya. Mungkinkah dia benar-benar tidak akan kembali? Pemikiran itu membuat hatinya sedikit terasa sakit, namun segera dia menghapuskannya dengan keras. Dia hanya orang yang tidak penting saja. Apalagi, dia mencintaiku lebih dari nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin bisa tega pergi? Dia mematikan rokoknya dan berbalik masuk ke dalam rumah. Namun ketika berbaring di atas ranjang, jarang sekali dia mengalami kesulitan tidur. Pada pagi hari berikutnya, Jiboda datang padanya dengan penuh semangat. Kakak ipar, kampusku hari ini ada pesta sambutan mahasiswa baru. Bolehkah kamu menemani aku pergi? Li Xia awalnya ingin menolak, namun melihat pandangannya yang penuh harapan akhirnya mengangguk. Di pesta itu,
Jiboda bergerak di antara kerumunan dan menarik perhatian banyak mahasiswi. Li Xia berdiri di sudut jauh, dengan pandangan dingin melihat setiap orang yang mencoba mendekati Jiboda. Namun tanpa sengaja dia mengingat masa lalu. Aku juga pernah melihatnya dengan penuh harapan dan menanyakan apakah dia bisa menemani aku pergi ke pasar. Namun dia selalu menolaknya. Baiklah, jika lain kali dia masih meminta seperti itu, aku akan sedikit berkorban dan menemani dia saja. Sinar matahari pagi masuk melalui kaca jendela perpustakaan dan menyinari wajahku. Aku duduk di tempat duduk dekat jendela, dengan fokus membalikkan halaman buku yang ada di tanganku. Ujung penaku cepat melintas di atas buku catatan, meninggalkan baris demi baris tulisan yang rapi. Jangan sungkan ya, aku bawakan untukmu. Liu Ruyan mendorong cangkir tahu gula hangat ke depanku. Lihat kamu akhir-akhir ini selalu yang pertama datang ke perpustakaan, harus hati-hati jangan terlalu lelah. Aku menerima cangkir itu, rasa hangat menyebar dari ujung jariku, lalu aku menyeduhnya sedikit. Kemanisannya pas tepat seperti yang aku suka. Terima kasih, Bu Guru, ucapku pelan dengan bibir yang tidak sengaja membentuk senyum. Liu Ruyan duduk di seberangku dan membuka buku pedoman mengajarnya. Jika ada hal yang tidak kamu mengerti, bisa bertanya kapan saja. Adegan seperti ini hampir terjadi setiap hari. Sejak aku masuk kuliah, Liu Ruyan selalu muncul tepat waktu saat aku belajar. Kadang membawa minuman hangat, kadang hanya diam-diam menemani aku membaca. Awalnya aku masih sedikit sungkan, namun lama-kelamaan mulai terbiasa dengan kehangatan ini. Long Aotian. Suara-suara pria memecah kesunyian perpustakaan. Seorang pria yang mengenakan kacamata hitam berlari cepat menghampiriku dan membungkus lenganku. Aku tahu pasti kamu ada di sini. Cepat, ikut aku ke laboratorium. Profesor Wa mencari kamu. Ini adalah teman sekamarku, yang memiliki kepribadian ceria dan terbuka. Sejak hari pertama masuk kuliah, dia sudah menganggapku sebagai sahabat terbaiknya. Profesor Wa mencari aku? Aku sedikit terkejut. Ya. Teman sekamarku dengan bangga mengangkat dagunya seolah dia yang dipuji. Laporan eksperimenmu kemarin dijadikan contoh terbaik. Profesor bilang akan menjadikanmu sebagai asisten dosen. Mataku langsung bersinar. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan kegembiraan karena mendapatkan pengakuan. Liu Ruyan tersenyum dan berdiri. Cepatlah pergi, jangan sampai membuat profesor menunggu lama. Saat berjalan di jalan raya kampus yang ditutupi pepohonan rindang, teman sekamarku terus mengoceh tanpa henti. Kau tahu nggak? Sekarang di jurusan banyak yang bilang kamu jenius loh. Padahal sama-sama baru masuk kuliah, tapi kamu sudah bisa memahami laporan penelitian yang kompleks banget. Bu Guru Liu bilang malam ini akan mengajak kamu makan untuk merayakan. Tempat makan besar negara lagi penuh banget, tapi dia khusus memesan kamar pribadi loh. Kamu bilang aja. Kupipihkan telingaku yang tiba-tiba menjadi merah. Jangan omong kosong. Baik, aku omong kosong aja. Teman sekamarku tersenyum nakal dan mendekatkan wajahnya. Yang penting kita tahu aja ya. Kamu sama Bu Guru Liu kan harus nunggu kamu lulus kuliah dulu. Lagian ada beberapa orang kuno yang suka sekali menggosipin orang. Sementara itu, di pusat kota yang ramai, Li Xia dengan wajah tanpa ekspresi mengikuti di belakang Jiboda sambil membawa beberapa tas belanjaan besar kecil. Kakak ipar, lihat dong jaket kulit model terbaru ini bagus nggak? Jiboda berputar-putar di depan cermin tanpa menyadari bahwa Li Xia sedang tidak fokus. Li Xia hanya merespons dengan sepintas, namun pandangannya tertarik pada koran yang ada di depan warung koran. Di halaman utama ada tulisan besar, melarikan diri dari kepungan, dengan nama penulis Long Aotian. Dia tanpa sadar berjalan mendekat dan membelinya. Kakak ipar, kamu beli koran buat apa? Jiboda mendekat dengan sedikit tidak senang. Namun wajahnya langsung berubah ketika melihat nama itu. Barang tidak penting seperti ini ada apa yang menarik dilihat? Ayo kita pergi ke toko berikutnya aja. Namun Li Xia tidak bergerak. Dia menatap tulisan di koran dan membacanya satu persatu hingga selesai. Gambar pria yang bangkit kembali dari kehancuran dalam tulisan itu tiba-tiba menyatu dengan bayangan mataku yang keras kepala di ingatannya. Tulisan ini sangat bagus, bibir Li Xia sedikit terbuka. Sebelumnya mengapa? Tiba-tiba kuku Jiboda menusuk telapak tangannya dengan dalam, dia menyangga perutnya dan jongkok ke tanah. Ah! Sakit sekali kakak ipar. Perutku sakit parah. Li Xia baru kembali sadar dan segera menopangnya. Apa yang terjadi? Mungkin saja aku makan makanan yang tidak baik. Jiboda dengan lemah bersandar pada bahunya. Bawakan aku ke klinik dong ya. Di klinik, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan semuanya normal. Namun Jiboda bersikeras untuk tinggal dan diamati beberapa waktu. Li Xia duduk di tepi ranjang dengan masih menggenggam koran itu. Kakak ipar,
Ji Boda menarik tangannya, temaniku ya dong? Aku merasa tidak enak badan. Li Xia mengangguk namun tidak bisa menahan diri untuk melihat koran itu sekali lagi. Jangan dilihat itu lagi. Ji Boda tiba-tiba meraih koran dan merobeknya menjadi serpihan-serpihan. Lalu berbicara dengan suara terbatas tangis, aku tidak ingin melihat nama itu. Dulu dia hampir membuatku kehilangan nyawa. Kamu sudah lupakah? Apalagi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk kuliah. Bagaimana mungkin bisa menulis sesuatu seperti ini? Pasti bukan dia yang menulisnya. Serpihan kertas berjatuhan ke lantai. Li Xia menatapnya dengan rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Buletin dari redaksi majalah sastra muda terletak dengan tenang di atas mejaku. Sampulnya mencantumkan pengumuman kolom tulisanku. Ruang kelas sudah kosong, dan sinar matahari sore yang masuk melalui jendela menyelimuti tubuhku dengan warna emas yang hangat. Lagi ngejar deadline ya? Suara Liu Ruyan terdengar dari pintu. Dia membawa tumpukan dokumen dan masuk dengan mata yang menunjukkan rasa perhatian. Aku mengangkat kepala dengan bibir yang tidak sengaja terbentuk senyum. Bu Guru Liu, lihat dong, kolom tulisanku akan mulai diterbitkan minggu depan. Liu Ruyan menurunkan dokumennya, menerima buletin itu dan membacanya dengan cermat. Sinar matahari menyinari bulu matanya, meninggalkan bayangan kecil di kelopak matanya. Tulisannya sangat baik, katanya saat menutup majalah dengan suara lembut, namun sekarang sudah waktunya untuk beristirahat. Aku akan mengantarmu kembali ke asrama. Kita berjalan berdampingan di jalan raya kampus yang penuh dengan bayangan pepohonan. Tiba-tiba Liu Ruyan berhenti berjalan. Oh ya, bulan depan kota akan mengadakan forum penulis muda. Aku ingin merekomendasikanmu, Long Aotian. Suara serentak memotong pembicaraannya. Aku merasa tubuhku kaku dan perlahan-lahan berbalik. Li Xia berdiri sekitar 5 meter dari kami dengan wajah yang sangat gelap. Pandangannya terkunci erat pada tangan Liu Ruyan yang berada di pundakku, dan di matanya terbakar amarah yang luar biasa besar. Ternyata memang kamu. Li Xia berjalan cepat menghampiriku dengan sepatu bot militernya menginjak tanah dengan suara keras dan mendalam. Aku sudah mencari kamu selama 3 bulan. Kalau bukan karena melihat nama kampusmu di koran, kamu akan terus menyembunyikannya dariku sampai kapan? Aku menarik napas dalam-dalam dan secara tidak sengaja mendekatkan diri ke sisi Liu Ruyan. Gerakan kecil ini membuat pandangan Li Xia menjadi semakin kejam. Panggilan ini membuat Li Xia sedikit mengerutkan alis. Dulu aku selalu dengan mudah memanggilnya Kakak Xia, namun sekarang menggunakan gelar resmi yang sangat akrab. Pulang bersama aku, dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tanganku. Cukup sudah bermain-mainnya. Kamu bahkan tidak lulus ujian masuk kuliah, sekarang kamu berkeliaran di kampus seperti ini sungguh tidak pantas. Liu Ruyan dengan halus menghalangi dirinya di depanku. Teman sekutu ini, mohon perhatikan sikapmu. Baru saat itu Li Xia melihat dengan serius wanita berwatak lembut ini. Dia mengenakan kacamata berlensa emas dengan sikap seorang cendekiawan, dan matanya tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk mundur. Siapa kamu? Suara Li Xia dingin seperti es. Liu Ruyan, dosen ahli media di jurusan sastra Universitas Yida, jawab Liu Ruyan sambil menyesuaikan kacamatanya, dan juga sebagai guru Aotian. Aotian? Li Xia tertawa sinis. Dari mana kamu punya hak untuk menyebutnya seperti itu? Aotian sama sekali tidak lulus kuliah. Pasti kamu yang menipu dia dengan memberikan surat penerimaan palsu dan membawanya ke sini. Dia kemudian beralih menghadapiku dengan suara yang tiba-tiba menjadi lebih keras. Aotian, jangan bermain-main lagi. Aku tahu kamu masih marah, pulang bersamaku saja, kita bisa bicara dengan tenang. Aku menatap wanita yang dulunya membuatku terpesona, namun hatiku tidak merasakan sedikit pun getaran. Bahkan aku merasa ini sedikit lucu. Bagaimana dia masih bisa menunjukkan wajah penuh kasih sayang seperti ini hingga saat ini? Kolonel Li, aku pikir kita sudah cukup jelas menyampaikan maksud kita. Saya tidak mungkin kembali, apalagi menikahimu. Selain itu, saya rasa kamu salah paham sesuatu. Saya masuk Universitas A dengan kemampuan saya sendiri. Lagi pula, siapa yang sebenarnya layak masuk kuliah? Kamu sendiri pasti tahu bukan? Ekspresi Li Xia membeku. Dia tidak percaya aku bisa berbicara dengannya dengan nada yang dingin dan bahkan sedikit menyakitkan hati, apalagi melihat dirinya dengan pandangan seperti pada orang asing. Kamu sudah mencintai orang lain bukan? Dia tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Ruyan, karena dia saja kan? Sekarang kamu bahkan rela berbohong seperti ini. Kamu jelas tidak lulus ujian masuk kuliah. Bukan karena dia, melainkan karena diriku sendiri. Jawabku, aku tidak pernah perlu bergantung pada siapapun untuk hidup.
Aku punya impian sendiri dan masa depan yang ingin aku capai. Siapa yang sebenarnya membohongi diri sendiri? Bukankah kamu tahu? Atau harus aku mengambil berkas data akademiku untuk kamu lihat? Dada Licia naik turun dengan cepat namun dia masih keras kepala tidak mau percaya. Dia menggenggam pundakku dengan kuat. Kamu bohong. Kamu sangat mencintai aku bukan? Pulang bersama aku sudah bilang mau menikahimu. Kalau kamu terus seperti ini, takutkan kamu akan kehilangan segalanya. Itu adalah masa lalu, aku dengan lembut melepaskan tangannya, sekarang aku tidak mencintaimu lagi. Kalimat itu seperti pisau tajam yang menusuk jantung Licia. Dia terpeleset mundur satu langkah dengan wajah yang sangat pucat. Tidak mungkin. Bisiknya pelan, kamu tidak mungkin tidak mencintaiku lagi. Liu Ruyan melangkah sedikit ke depan, teman sekutu Li, mohon hargai pilihan Aotian. Pandangan Licia tiba-tiba menjadi ganas, siapa kamu untuk mencampuri urusan kita? Cukup saja. Aku meningkatkan suaraku, Bu Guru Liu adalah orang yang telah menyelamatkan hidupku, mohon berbicara dengan sopan. Jika tidak ada urusan lain, kami akan pergi sekarang. Aku dengan sengaja menarik lengan Liu Ruyan dan berbalik hendak pergi. Long Aotian. Licia menjerit dari belakang, kamu akan menyesalinya. Aku tidak melihat ke belakang, punggungku tegak dan langkahku mantap. Aotian, tidak baik nih. Teman sekamarku berlari tergesa-gesa masuk ke perpustakaan, di gerbang kampus ada beberapa orang, 2 diantaranya mengaku sebagai orang tuamu. Mereka sedang menyebarkan kabar bahwa kamu lari bersama wanita lain dan tidak menghargai kasih sayang orang tua, bahkan bilang kamu tidak lulus ujian masuk kuliah namun tetap berkeliaran di kampus dan meminta kampus untuk menyelidiki kamu secara ketat. Pena di tanganku jatuh ke mejaku dengan suara dan wajahku juga menjadi sangat jelek. Ketika aku tiba di gerbang kampus, ayah dan ibuku sedang menarik spanduk dan berteriak keras. Sekeliling mereka sudah ramai dengan mahasiswa dan dosen yang sedang menyaksikan. Anak kami lari bersama wanita tak dikenal. Kami telah memeliharanya selama bertahun-tahun dan mencintainya dengan tulus, tapi dia melakukan hal tidak tahu malu seperti ini. Dan kampus bahkan melindungi dosen yang tidak bermoral seperti itu. Di mana keadilannya? Ibuku menjerit sambil menangis dengan suara yang sangat keras. Ayahku menunjuk hidungnya ke arah pemimpin kampus sambil mencaci. Kalau tidak mengeluarkan anak kami hari ini, aku akan melaporkan kalian ke kantor polisi. Ingatlah, kami memiliki dukungan dari Panglima Li di belakang kami. Aku berdiri di luar kerumunan dengan tubuh yang merasa sangat dingin. Aku melihat Jiboda bersembunyi di belakang orang tuaku dengan bibir yang menunjukkan senyum puas. Aku ada di sini. Bolehkah saya lewat? Suaraku yang tenang memecah kebisingan, dan kerumunan secara otomatis membuka jalan bagiku. Aku berdiri dengan tegak dan melangkah keluar. Anak durhaka. Ibuku melesat menghampiriku dan hendak menamparku, beraninya kamu muncul lagi. Aku dengan mantap menangkap pergelangan tangannya. Ibu, ini bukan rumah kita. Memukul orang adalah pelanggaran hukum. Ibuku terkejut. Dia tidak pernah melihatku dengan sikap yang tegas dan kuat seperti ini. Saudara-saudara mahasiswa dan para dosen, aku berbalik menghadap kerumunan dengan suara yang jelas dan terdengar. Kedua orang ini memang benar orang tuaku. Namun aku tidak lari bersama orang lain dan tidak melakukan hal tidak bermoral apapun. Aku hanya memasuki kampus ini dengan usaha sendiri dan memulai kehidupan baru. Semua berkas data akademiku lengkap, dan saat ini aku membawa surat penerimaan kuliah serta dokumen identitas saya sendiri. Dulu justru mereka, yang selalu mengatakan mencintai aku, mencoba mengambil surat penerimaan kuliahku dengan paksa agar saudara laki-lakiku yang lebih muda bisa menggantikanku untuk kuliah. Aku baru bisa menyelamatkan diri dengan mengubah pilihan kampus menjadi Universitas A pada saat terakhir. Aku mengambil surat penerimaan kuliah dan kartu identitas dari tas, ini adalah buktiku. Sedangkan orang yang mereka sebut sebagai wanita tak dikenal adalah dosen saya, Profesor Liu Ruyan. Seluruh sivitas akademika kampus bisa menjadi saksi bahwa kami selalu menjaga hubungan guru dan murid yang normal. Ayahku menjadi marah karena kesusahan, omong kosong. Kamu jelas saja lari bersama dia. Benarkah? Aku tertawa sinis, kalau begitu tolong jelaskan, mengapa aku harus kabur? Apakah karena kalian mencoba membuat Jiboda menggantikanku untuk masuk kuliah? Atau karena kalian ingin mengambil kulitku untuk melakukan operasi cangkok pada Jiboda? Atau karena kalian menuduhku mencuri barang dan membawaku ke pabrik reformasi kerja? Jiboda melihat keadaan tidak menguntungkan dan segera berpura-pura pingsan di lantai. Aku sakit parah di jantungku. Ibuku langsung melesat menolongnya dengan mata yang menunjukkan perhatian yang tulus. Boda. Boda,
Kamu bagaimana? Semua ini karena kamu anak sial ini yang menyebabkannya. Suasana menjadi sangat kacau. Pemimpin kampus dengan cepat memutuskan untuk memanggil polisi, dan petugas polisi segera tiba untuk membawa ayah dan ibuku pergi untuk diselidiki. Jiboda terus menyangga dadanya dan berkata merasa tidak enak badan, sehingga harus dibawa ke klinik terdekat. Sebelum pergi, dia bahkan melihatku dengan pandangan penuh kebencian. Setelah kerumunan menghilang, aku baru menyadari bahwa tanganku terus bergetar. Tiba-tiba, tangan yang hangat dan putih membungkus tanganku. Itu adalah Liu Ruyan yang berdiri di sisiku. Sudah tidak apa-apa, katanya dengan suara lembut, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku mengangkat kepala melihatnya dan tiba-tiba merasa mataku menjadi hangat. Ya benar, aku bukan lagi Long Aotian yang bisa diperlakukan semena-mena oleh siapapun. Sekarang aku punya teman, punya guru, dan punya masa depan yang seharusnya menjadi milikku sendiri. Di kejauhan, di bawah pepohonan rindang, Li Xia dengan tenang menyaksikan semua ini. Topi militernya di tangan menjadi kusut karena digenggam terlalu erat. Dia awalnya berpikir aku akan hidup dalam kesusahan setelah meninggalkannya, namun tidak menyangka aku bisa hidup dengan begitu cemerlang. Yang lebih sulit diterimanya adalah pandanganku saat melihat wanita itu, pandangan penuh kelembutan yang dulunya hanya dia yang bisa dapatkan. Di kantor polisi, lampu yang sangat terang dan menyilaukan menerangi ruangan. Ayah dan ibuku duduk di atas kursi panjang dengan wajah yang kehitaman. Petugas polisi mendorong sebuah berkas laporan penyelidikan ke hadapan mereka. Setelah menyelidiki, kami menemukan bahwa surat penerimaan kuliah Jiboda adalah palsu. Kampus yang tercantum di surat tersebut sudah menyadari hal yang tidak benar saat dia mendaftar dan telah mengeluarkannya dari kampus. Sejak itu dia hanya belajar di sebuah tempat yang menyebutkan diri sebagai kampus, namun bisa masuk hanya dengan membayar uang saja. Omong kosong. Ibuku tiba-tiba berdiri dengan kuku yang hampir menyentuh wajah petugas polisi. Anak kami jelas sudah lulus kuliah. Pasti anak durhaka Long Aotian yang melakukan kecurangan. Petugas polisi mengerutkan alis dan mundur satu langkah. Kami memiliki bukti yang jelas. Jika tidak percaya, kalian bisa melihatnya sendiri. Ayahku seperti terkena sambaran petir dan jatuh kembali ke kursinya. Tidak. Tidak mungkin. Kami sudah mengatur segalanya dengan baik. Bagaimana bisa seperti ini? Apalagi Boda sangat cerdas dan berbakat. Sementara itu, berita ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh kota. Tetangga yang dulunya iri karena Jiboda bisa masuk kuliah kini semua terkejut dan membicarakannya. Sedangkan sivitas akademika kampus merasa sangat marah, ternyata orang-orang yang membuat keributan di gerbang kampus telah memperlakukan teman sekelas mereka yang cerdas dan baik hati dengan cara yang sangat keji. Di kantor pusat komando militer, Li Xia menatap berkas laporan penyelidikan di mejanya dengan jari yang tidak sengaja mengetuk permukaan meja. Dokumen ini secara jelas mencatat semua bukti bahwa setelah kebohongan riwayat pendidikannya terungkap, Jiboda masih berpura-pura tidak ada apa-apa dan belajar di tempat lain yang menyebutkan diri sebagai kampus. Sersan Li, kasus ini sudah sangat terkenal, komandan menghela nafas, lagi pula dia adalah saudara laki-laki tunanganmu, pengaruhnya tidak terlalu baik. Li Xia tiba-tiba berdiri, aku akan mencari tahu kebenarannya. Di kamar sakit rumah sakit, Jiboda sedang bersandar di kepala ranjang. Melihat Li Xia masuk, dia segera mengubah wajahnya menjadi tampak sangat tersiksa dan lemah. Kakak ipar. Mengapa tidak memberitahu aku kalau kamu telah dikeluarkan dari kampus? Li Xia langsung menyampaikan inti masalah dengan suara yang dingin seperti es. Jari Jiboda dengan cepat menggenggam spray hingga kusut, dan air mata langsung mengalir dari matanya. Ya, kakak mengkhianatikanku. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan surat penerimaan palsu itu untuk membodohiku. Lalu secara diam-diam mengubah pilihan kampusnya sendiri dan masuk ke Universitas A. Maafkan aku tidak sengaja melakukan itu. Aku hanya takut padanya. Setelah dia membakar lenganku waktu itu, aku selalu mengalami mimpi buruk. Kemudian dia bahkan menyuruh orang untuk menyakiti aku. Aku benar-benar sangat takut. Aku takut kalau kebohonganku terungkap, dia akan membalas dendam padaku. Jadi aku tidak berani mengatakan apa-apa. Jiboda dengan cepat merangkul tubuhnya. Keraguan di hati Li Xia perlahan digantikan oleh rasa kesayangan yang sudah biasa dia rasakan. Jiboda begitu polos dan baik hati. Bagaimana mungkin dia sengaja berbohong? Pasti ada kesalahpahaman. Dia dengan lembut menepuk punggung Jiboda, jangan menangis lagi, aku akan menangani semuanya. Di tempat yang tidak terlihat oleh Li Xia, sudut bibir Jiboda sedikit mengerucut membentuk senyum licik. Namun dia merangkulnya lebih erat lagi, kakak ipar adalah orang terbaik bagiku ya. Li Xia keluar dari klinik dan berdiri di depan warung koran.
Sekali lagi dia melihat koran yang menerbitkan tulisanku. Dia menatap foto diriku yang tanpa percaya diri dengan terpaku, dan di samping foto ada keterangan. Long Aotian, mahasiswa berprestasi di Fakultas Sastra Universitas A, penulis kolom tetap majalah sastra muda. Tiba-tiba dia mengingat masa lalu yang jauh. Pemuda yang selalu mengikutinya dari belakang akan dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan bertanya, "Kakak Xia, apakah karangan tulisanku baik?" Bagaimana dia menjawab saat itu? "Cukup saja," jawabnya tanpa melihat ke arahku. "Jangan selalu menulis hal yang tidak berguna seperti ini. Lebih baik belajar banyak dari saudaramu yang lebih muda." Li Xia dengan cepat menggenggam tinjunya. Koran di tangannya menjadi kusut karena ditekan terlalu erat. Untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa mungkin dia tidak pernah benar-benar mengenalku. Pemuda yang dalam pandangannya hanya bisa mengelilinginya ternyata memiliki kecerdasan yang begitu cemerlang, dan sekarang cahaya itu sedang dihargai oleh wanita lain. Hujan memukul jendela kantor komando militer. Li Xia menatap tumpukan dokumen di mejanya dengan terpaku. Sejak insiden kebohongan riwayat pendidikan Jiboda terungkap, atasan sudah 3 kali membicarakannya dengan dia, dan secara tidak langsung menyiratkan bahwa kehidupan pribadinya telah memengaruhi pekerjaan. Dia menggosok dahinya yang merasa sakit lalu berjalan ke arah lemari berkas. Saat laci dibuka, sebuah buku harian berwarna biru tiba-tiba terjatuh ke lantai dengan suara dent. Buku harian itu tertinggal di kantornya oleh Jiboda saat datang beberapa waktu lalu. Dia awalnya hanya ingin menutupinya dan menyimpannya kembali, namun tidak sengaja melihat namanya tertulis di halaman yang terbuka. Tanpa sadar, jarinya membuka buku harian itu. Hari ini aku berhasil membuat ayah dan ibu salah paham tentang kakak lagi. Cukup dengan berpura-pura batuk, mereka akan memarahi kakak karena tidak menutup jendela dengan baik. Aku tahu saja, mereka tidak akan pernah menyangka aku yang melakukan itu. Akhirnya aku berhasil mengubah pilihan kampus di formulir pendaftaran. Tentu saja aku hanya perlu mengeluh sedikit dan kakak Xia akan membantuku. Namun aku masih merasa dia tidak pantas untukku. Nanti saat aku punya masa depan yang lebih luas, pasti akan bertemu banyak wanita yang luar biasa. Dengan pesona yang kumiliki, aku pasti akan sukses besar. Awalnya aku ingin mengambil kulit dari wajahnya untuk operasi cangkok padaku, tapi ternyata tidak bisa. Rasanya kakak Xia masih sedikit peduli padanya. Aku tidak akan percaya kalau aku bilang dia menyuruh orang untuk membunuhku, kakak Xia masih akan peduli pada orang seperti itu. Apa yang tidak bisa kumiliki, juga tidak boleh diberikan padanya. Tangan Li Xia dengan hebat bergetar. Dia dengan cepat menutup buku harian itu, dadanya naik turun dengan cepat. Semua detail yang dulu sengaja dia abaikan tiba-tiba menjadi jelas. Setiap kali aku dituduh salah, mata Jiboda selalu tampak tidak tenang. Setiap kali ada konflik, sudut bibirnya selalu menunjukkan senyum yang hilang begitu saja. Mobil militer melaju cepat di tengah hujan malam, menimbulkan percikan air di sepanjang jalan. Di ruang tamu rumah keluarga Long, Jiboda sedang mencoba memakai sepatu kulit baru di depan cermin. Melihat Li Xia masuk dengan tubuh yang basah kuyup karena hujan, dia dengan senang hati menghampirinya. "Kakak ipar, kamu mengapa? Apa ini semua?" Li Xia melemparkan buku harian itu ke atas meja tamu dengan suara yang serak. Wajah Jiboda segera menjadi sangat pucat. Dia dengan cepat jongkok di tanah. "Kakak ipar, tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu apa itu. Pasti kakak yang menulisnya untuk mengkhianatikanku. Bisakah Long Aotian mengambil buku harianmu, menulis semua ini, lalu menyembunyikannya di tempatmu hanya untuk mengkhianatimu?" Li Xia tertawa sinis. "Jiboda, apakah aku terlihat seperti orang bodoh?" Tiba-tiba Jiboda meraih pisau buah dari meja tamu dan menekannya pada pergelangan tangannya. "Mengapa kamu tidak mempercayai aku? Kalau kamu tidak mempercayai aku akan bunuh diri sekarang juga. Apakah ini sudah cukup untuk membuktikannya?" Bilah pisau membuat kulitnya yang putih membentuk garis merah yang jelas. Li Xia secara refleks menghindar dan menjerit, "Kamu gila kah?" "Ya, aku memang sudah gila." Jiboda memanfaatkan kesempatan itu untuk merangkulnya, "Semuanya karena aku mencintaimu terlalu dalam. Sejak kecil, matamu hanya melihat kakak, bahkan kamu mau menikah dengannya. Aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini." Meskipun sedang didekati oleh orang yang dia sayangi, Li Xia merasakan rasa dingin yang menusuk ke tulang punggungnya. Dia dengan kaku menjauhkannya. Kita semua butuh waktu untuk tenang dan berpikir dengan jernih. Pada pagi hari berikutnya, halaman utama majalah sastra muda menerbitkan tulisanku berjudul Kehidupan yang Dicuri. Tulisan itu secara rinci mengungkapkan seluruh proses bagaimana surat penerimaan ujian masuk perguruan tinggiku diubah dengan sembunyi-sembunyi, dan hal ini menyebabkan sensasi di seluruh negeri.
Ketika aku terbaring di atas lantai semen di pabrik reformasi kerja, akhirnya aku memahami satu hal penting. Ada orang yang memang lahir untuk hidup di bawah sinar matahari. Namun ada juga orang yang harus sendiri membuka jalan melalui kegelapan dengan tangan mereka sendiri untuk bisa melihat cahaya. Liu Ruyan menaruh gelas susu hangat di mejaku, tim penyelidik sudah dibentuk. Aku melihat keluar jendela, sinar matahari yang melalui dedaunan pohon ara meninggalkan bayangan belang-belang di wajahku. Aku tidak peduli apakah mereka akan mendapatkan hukuman atau tidak. Aku menulis semua ini hanya untuk memberitahu semua orang yang diperlakukan tidak adil bahwa kita bisa melawan. Pagi hari di Universitas A yang seharusnya penuh dengan suara membaca yang merdu, pada hari itu dipenuhi dengan suasana yang aneh dan tidak menyenangkan. Ketika kelompok pertama mahasiswa yang datang lebih awal memasuki gerbang kampus, mereka langsung terkejut dan berhenti karena melihat tembok gedung kuliah dipenuhi dengan spanduk besar yang terbuat dari kertas. Di atas kertas kuning pudar ditulis kata-kata yang sangat tidak senonoh dengan menggunakan tinta berwarna merah tua, dan judulnya yang sangat mencolok berbunyi, Long Aotian memanfaatkan diri untuk memikat berbagai dosen wanita. Sebagai ilustrasi adalah foto rahasia yang diambil dari suatu tempat, menampilkan diriku dan Liu Ruyan sedang berbincang di perpustakaan. Foto hitam putih yang kabur itu dipotong sedemikian rupa hingga terlihat sangat mesra dan salah kaprah. Apa ini ya? Seorang mahasiswi menutupi mulutnya dengan terkejut. Long Aotian bukan kakak tingkat yang baru saja memenangkan penghargaan sastra? Ini omong kosong kan? Aku pernah mengikuti kuliahnya. Aotian, kamu lihat. Pasti dilakukan oleh Jiboda. Kemarin aku melihat dia berkeliaran dengan diam-diam di sekitar kampus. Kata-kata yang kotor dan penuh kebencian di atas kertas seperti jarum yang menusuk mataku. Aku merasa tubuhku menjadi dingin, namun tetap memaksa diri untuk tetap tenang. Jangan panik, orang yang bersih tidak perlu membuktikan kebersihannya. Meskipun berkata demikian, hatiku tetap tidak bisa dikendalikan dan terasa sakit seperti tersayat. Aku berpikir setelah melarikan diri dari rumah itu, aku bisa menghindari semua kebencian itu. Namun tidak menyangka balas dendam Jiboda akan begitu keji. Apa orang yang bersih tidak perlu membuktikan kebersihannya? Ini jelas saja mereka mencoba menjatuhkanmu dengan tuduhan palsu. Aku sekarang akan pergi ke ruang siaran untuk menjelaskan kebenaran. Tunggu dulu, aku menarik tangannya, jangan tergesa-gesa. Semakin kita bersikap emosional di saat seperti ini, semakin mudah kita terjebak dalam jerat mereka. Kita membutuhkan bukti dan juga strategi yang matang. Pada saat itu, pintu kamar asrama diketuk dengan lembut. Liu Ruyan berdiri di luar dengan wajah yang lebih serius dari biasanya, dan dia membawa tumpukan spanduk yang baru saja dilepas dari berbagai tempat. Aku sudah meminta bagian keamanan untuk menutup lokasi kejadian dan sedang menyelidiki siapa yang mencetaknya. Dia melihatku dengan mata yang tidak menunjukkan sedikit pun keraguan, hanya penuh dengan ketenangan dan penghiburan. Kamu bagaimana? Jangan khawatir, kampus tidak akan membiarkan mahasiswanya mengalami fitnah yang tidak adil. Suaranya tegas dan pasti seperti benteng yang kokoh, menyekat semua badai dari luar. Teman sekamarku dengan kuat mengangguk di samping, betul sekali. Kita semua mempercayaimu, Aotian. Kemarin sore kamu masih bersama aku di perpustakaan mencari referensi. Di mana mungkin kamu punya waktu untuk melakukan hal yang salah dengan siapapun? Orang-orang yang mengoceh itu jelas hanya iri. Pembicaraan di kampus perlahan terbagi menjadi dua kubu. Ada yang terpengaruh oleh isi spanduk dan melihatku dengan pandangan yang berbeda. Namun lebih banyak lagi teman sekelas dan dosen yang mengenalku dengan baik. Pria yang selalu berada di perpustakaan, penulis yang bisa berbicara dengan tenang di atas panggung pemberian penghargaan, murid baik yang selalu membantu teman sekelas. Aku pikir Long Aotian bukan orang seperti itu. Seorang mahasiswi dengan keras menyatakan pendapatnya di kantin, kali ini aku tidak bisa menyelesaikan karangan tulisanku. Dia bahkan begadang semalaman hanya untuk menunjukkan kekurangan dalam tulisanku dan membuatku banyak belajar. Foto di spanduk itu diambil saat itu juga. Aku juga ada di sana, tapi mereka dengan sengaja hanya mengambil foto mereka berdua. Bu Guru Liu pada saat itu memang menemani dan membimbing kami. Itu jelas hanya komunikasi normal antara guru dan murid. Betul. Aku juga pernah melihat dia memberikan obat pada Bu Guru Liu karena dia sedang sakit pilek. Bisa jadi hubungan yang tidak pantas? Banyak dari kita juga pernah memberikan obat pilek pada dosen kan? Suara dukungan seperti ombak yang semakin besar, perlahan menutupi suara dugaan yang penuh kebencian. Teman sekamarku menarik tanganku berjalan di sekitar kampus. Ketika bertemu teman yang akrab, dia akan secara aktif menjelaskan kebenaran, bahkan menunjukkan jadwal kuliahku dan jadwal kunjungan ke redaksi surat kabar selama beberapa bulan terakhir. Setiap jadwal dengan jelas mencatat aktivitas belajar dan pekerjaanku, sangat jelas bahwa aku tidak punya waktu untuk melakukan apa yang mereka tuduhkan.
Liu Ruyan bahkan lebih langsung. Di kelas umumnya, dia menunjukkan salinan asli spanduk itu di depan seluruh mahasiswa jurusan dan menganalisis satu persatu kesalahan logika di dalamnya. Sebagai dosen dari mahasiswa Long Aotian, aku bisa dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa semua komunikasi antara kita hanya sebatas bidang akademik dan hubungan guru-murid yang normal. Fitnah ini bukan hanya menyakiti mahasiswa Long Aotian, melainkan juga menghina seluruh pekerja pendidikan. Suaranya yang keluar dari mikrofon terdengar jelas di seluruh ruangan. Setiap katanya penuh dengan kekuatan. Kampus sudah melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian. Kami percaya bahwa polisi akan menuntut tanggung jawab orang yang berada di balik semua ini. Namun pada hari-hari berikutnya, gangguan bahkan semakin parah. Kunci pintu kamar asramaku diblokir dengan air yang dibekukan, buku pelajaranku sobek habis, bahkan ada orang yang memasukkan tikus mati ke dalam lemari penyimpananku. Saat yang paling berbahaya adalah ketika aku pulang larut malam dan dikejar dua orang yang wajahnya tertutupi kain di sebuah gang sempit. Wah, sang penyair besar. Ada orang yang membayar kita untuk memberikan pelajaran kecil padamu. Pria itu tersenyum jahat sambil mendekat, tongkat besinya memantulkan sinar dingin. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku menyentuh tembok yang dingin. Saat tongkat besi hampir menghantamku, sebuah sosok dengan cepat berlari datang, lari cepat. Liu Ruyan melemparkan tasnya ke wajah orang yang membungkus wajahnya, dan saat mereka terkejut, dia menarik tanganku untuk berlari. Kacamatanya jatuh saat berlari, dan dosen yang biasanya anggun dan tenang kini tidak lagi memperhatikan kesopanan. Kamu terluka tidak? Liu Ruyan bernapas berat sambil dengan gemetar memeriksa tubuhku. Di bawah sinar bulan, aku melihat ujung jarinya yang mengeluarkan darah. Aku tidak bisa menahannya lagi dan dengan cepat memeluknya. Liu Ruyan dengan erat memelukku kembali dengan suara yang serak, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Pasti Jiboda yang melakukannya, ucapku pelan dengan tinju yang digenggam sangat erat hingga warna kulitnya memutih. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa membenciku seperti ini. Liu Ruyan tidak menjawab, hanya dengan lembut menepuk punggungku. Jangan takut, aku ada di sini, kampus juga ada di sini. Kita tidak akan membiarkannya berhasil. Pandangannya tegas, seolah pada saat itu semua kegelapan bisa dia tahan sendirian di belakangnya. Ketika teman sekamarku mengetahui hal ini, dia memelukku dan mencaci dengan marah. Terlalu berlebihan. Bagaimana bisa dia begitu keji? Aotian, jangan khawatir, aku akan menemani kamu setiap hari nanti. Lihatlah siapa yang berani menyentuhmu. Selama beberapa hari berikutnya, teman sekamarku benar-benar tidak pernah menjauh dariku bahkan sebentar. Bahkan ketika aku pergi ke kamar mandi, dia akan menunggu di luar pintu. Liu Ruyan bahkan mengajukan permohonan untuk tinggal di kamar asrama kampus dan setiap malam akan mengelilingi rute yang mungkin kulalui untuk memastikan keamananku. Beberapa mahasiswa juga secara sukarela membentuk tim pengawal. Setiap kali aku pergi ke perpustakaan atau ke kantor surat kabar, selalu ada beberapa teman yang secara aktif menawarkan diri untuk menemani aku. Rencana Jiboda sekali lagi gagal. Ketika petugas polisi menemukan dua orang preman itu berdasarkan petunjuk yang ada, mereka dengan cepat mengaku bahwa orang yang memerintahkan mereka adalah Jiboda, yang saat itu sudah tidak punya jalan keluar dan menggunakan uang yang diberikan oleh Li Xia. Ketika berita itu sampai padaku, aku berdiri di depan jendela kamar asrama melihat teman-teman sekelas yang berjalan berdampingan di bawah, mataku sedikit menjadi lembab. Aku pernah berpikir bahwa aku harus melawan dunia sendiri, namun tidak menyangka di saat paling gelap, ada begitu banyak orang yang dengan tegas berdiri di sisiku. Jiboda menyusut di sudut balkon rumahnya, rokok di ujung jarinya terus bergetar, serbuk rokok menumpuk di lantai. Dari bawah terdengar suara langkah kaki yang samar, setiap langkahnya seperti menginjak langsung di hatinya. Dia tahu bahwa petugas polisi yang akan menangkapnya sudah datang. Beberapa hari yang lalu, rencananya untuk menyakiti aku terbongkar. Setelah dua orang preman itu ditangkap, mereka tidak tahan lama dalam pemeriksaan dan mengaku semua kebenaran. Bahkan uang 10 yuan yang diberikan sebagai uang merah untuk menyembunyikan kebenaran pun ditemukan tersembunyi di bawah sol sepatunya. Jiboda, cepat bersiapkan barangmu. Ibuku berlari masuk dengan tergesa-gesa dan menyerahkan sebuah bungkusan kain padanya. Katakan saja kamu tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Pergilah dulu ke rumah pamanku di desa untuk bersembunyi sampai situasinya membaik. Bersembunyi? Kemana lagi aku bisa bersembunyi? Tiba-tiba Jiboda tertawa dengan mata yang penuh dengan pembuluh darah merah. Dua orang beban itu benar-benar tidak berguna. Mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan hal kecil seperti ini? Mengapa mereka tidak bisa menghancurkannya? Mengapa? Mengapa? Aku seharusnya lebih banyak menghabiskan uang untuk mencari orang yang lebih ahli.
Ayahku berjalan bolak-balik di ruang tamu dengan cemas dan sesekali mengintip keluar melalui celah pintu. Mengapa Xia belum datang? Kalau dia mau berbicara sedikit, kantor polisi pasti akan memberikan rasa hormat pada militer. Saat menyebut nama Li Xia, pandangan Ji Boda tiba-tiba menjadi suram namun kemudian menyala kembali dengan kebencian yang dalam. Dia sudah pernah mencari dia hari sebelumnya. Dia berlutut di atas lantai semen kantor komando militer, menggenggam ujung celananya dan menangis dengan sangat sedih, mengatakan bahwa dia hanya terpaksa melakukan itu karena aku telah membuatnya tidak punya jalan keluar. Dia memohon padanya agar menolongnya mengingat hubungan masa lalu. Namun wanita itu hanya menatapnya dengan dingin, seperti melihat orang asing, dan akhirnya hanya berkata, "Apa yang kamu lakukan, tanggung sendiri akibatnya." Dia tidak akan datang lagi. Ji Boda tiba-tiba berteriak histeris, dia hanya punya orang itu yang menyebalkan di hatinya. Aku menghancurkan Long Aotian, maka dia juga menghancurkanku. Jangan terlalu keras suaramu. Ibu Long takut dan menutupi mulutnya, kalau kamu terus berisik, semuanya benar-benar akan berakhir. Langkah kaki di luar semakin dekat, disertai suara pembicaraan yang ditekan. Ji Boda dengan keras mendorong ibunya, mengambil bungkusan kain dan berlari ke balkon. Rumahnya berada di lantai 2. Di luar balkon ada pekarangan kecil yang penuh dengan barang-barang bekas, dan di sudut pekarangan ada pohon sop tua yang percabangannya tepat menyentuh tepi balkon. Apa yang akan kamu lakukan? Ibu Long berteriak heran. Aku tidak bisa ditangkap. Suara Ji Boda sedikit meratap namun sangat tegas, kalau aku masuk penjara, hidupku akan hancur selamanya. Dia melemparkan bungkusan kain ke punggungnya, menginjakkan kaki di tepi jendela dan memanjat ke pohon. Kulit pohon sop tua kasar membuat tangannya tergores, dia mengenakan sandal plastik dan jari kakinya terjepit di celah-celah kayu. Sakit hingga membuatnya mengerutkan kening, namun dia tidak berani berhenti. Di lantai bawah, polisi sudah mengetuk pintu. Apakah Ji Boda ada di rumah? Kami dari kantor polisi, datang untuk menjalankan panggilan resmi. Ibu Long dengan tergesa-gesa menjawab dan sengaja memperlambat kecepatan membuka pintu. Sambil itu, Ji Boda berhasil memanjat ke percabangan pohon. Saat dia melihat ke bawah, tanah yang gelap membuatnya merasa pusing dan mabuk. Dia menggigit bibirnya, menutup mata dan melompat dari pohon. Dong! Suara terdengar, dia tidak jatuh di tumpukan rerumputan yang diharapkannya, melainkan terjatuh ke dalam kolam bekas yang penuh dengan air hujan di sudut pekarangan. Plok! Air menyembur ke segala arah, bau lumpur yang menyengat menyambar wajahnya. Ji Boda bergelantungan beberapa kali di dalam air, sandalnya sudah hilang, dan pergelangan kakinya terluka oleh pecahan kaca di bawah air. Namun air yang terus masuk ke dalam mulut membuatnya tidak bisa bersuara. Kolamnya tidak terlalu dalam, namun dasar kolam penuh dengan lumut licin dan dedaunan membusuk. Semakin dia berjuang, semakin dia tenggelam. Air dingin masuk ke dalam mulutnya, membuatnya tersedak dan melihat segala sesuatu menjadi gelap berkali-kali. Ji Boda. Ibu Long mengeluarkan kepalanya dari balkon dan tepat melihat putranya bergelantungan di dalam air. Datang cepat. Ji Boda terjatuh ke kolam. Ayah Long bahkan tidak sempat mengenakan sepatu dan keluar dari rumah, mengambil tongkat bambu di sudut dan menusuknya ke dalam kolam. Pegang. Cepat pegang. Namun Ji Boda sudah tidak punya kekuatan lagi. Tangannya bergoyang-goyang di permukaan air, kemudian tenggelam sepenuhnya. Ketika polisi datang berlari setelah mendengar suara, sekitar kolam sudah penuh kekacauan. Sinar senter bergoyang-goyang di permukaan air, menerangi wajah ayah dan ibu Long yang pucat seperti mayat. Ketika Ji Boda diangkat keluar dari kolam, tubuhnya seluruhnya menjadi pucat, bibirnya kebiruan, dan dia sudah tidak bernapas lagi. Pemuda yang pernah bermimpi untuk menginjak kakaknya di bawah kaki dan mencoba untuk meraih kesuksesan dengan cepat melalui seorang wanita, akhirnya mengakhiri hidupnya yang singkat dan menyimpang di dalam kolam bekas yang berbau menyengat di sudut pekarangan rumahnya sendiri. Kematian Ji Boda seperti batu besar yang dilemparkan ke dalam danau yang tenang, menimbulkan gelombang yang tidak terlalu besar namun cukup terasa di kota kecil itu. Kemudian kabar menyebar bahwa dia melakukan kesalahan dan mencoba kabur sehingga terjatuh ke kolam. Dan pembicaraan orang-orang berubah menjadi bisikan-bisikan dengan nada yang menganggap bahwa dia pantas mendapatkan itu. Li Xia menerima kabar tersebut ketika dia sedang di pangkalan militer. Petugas pelatihan dengan hati-hati menyerahkan kepadanya selembar kertas. Setelah membacanya, dia diam dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya hanya menggulung kertas itu menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah. Sinar matahari di luar jendela sangat cerah, menerangi seragam militernya dengan hangat, namun dia merasa dingin hingga ke tulang. Pemuda yang sejak kecil selalu mengikutinya dan memanggilnya kakak ipar, pemuda yang dengan air mata dan senyum bisa mengendalikan emosinya, sudah tidak ada lagi.
Di hatinya tidak ada rasa kebebasan seperti yang dia bayangkan, hanya ada rasa kekosongan, seolah-olah sesuatu telah dicabut darinya. Ayah dan ibu Long benar-benar hancur. Orang tua yang masih hidup harus mengantar anaknya yang lebih muda pergi, apalagi dengan cara yang tidak terhormat seperti ini, membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala di depan tetangga. Tetangga bahkan menghindari mereka ketika bertemu. Orang-orang yang dulunya selalu mengelilingi Jiboda dengan kata-kata pujian, sekarang melihat mereka dengan pandangan yang penuh dengan rasa tidak senang. Pasangan itu menangis dan duduk diam di rumah selama beberapa hari. Melihat kamar kosong Jiboda, akhirnya tidak tahan dan menangis meratap sambil saling memeluk. Semuanya salah kita. Kita terlalu memanjakannya. Ibu Long memukul dada dirinya sendiri, menangis hingga hampir tidak bisa bernapas. Kalau kita tidak terlalu memihak padanya dulu, kalau kita tidak menyuruh dia menggantikan Aotian. Apa gunanya bicara tentang hal itu sekarang? Ayah Long menatap kosong, kita sudah menyalahi Jiboda, dan lebih banyak menyalahi Aotian. Setelah berpikir panjang, satu-satunya harapan mereka tampaknya hanya ada pada diriku. Mungkin, dengan mendapatkan pengampunan dariku, mereka bisa sedikit merasa lega. Pada sore hari itu, ada orang yang membuat keributan di pintu gerbang, dan penjaga akhirnya tidak bisa menghalangnya, sehingga mengirimkan pesan kepadaku. Rekan sekamar saya marah ketika mendengarnya. Apa? Mereka masih berani datang? Aotian, jangan perhatikan mereka. Liu Ruyan juga mengerutkan kening. Apakah perlu aku menangani ini? Saya menurunkan buku yang sedang saya baca, diam sebentar, kemudian menggelengkan kepala. Aku akan menemui mereka. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan tuntas. Di bawah pohon sop tua di depan gerbang sekolah, ayah dan ibu Long melihatku datang dan mata mereka langsung memerah. Ibu Long melompat dan ingin meraih tanganku, namun aku dengan tenang menghindarinya. Aotian? Suara ibu Long tercekik, apakah kamu baik-baik saja? Saya melihat kedua wajah yang akrab namun juga asing di hadapanku, dan hatiku dengan tidak terduga merasa tenang, tanpa rasa dendam seperti yang aku bayangkan. Aku mengingat ketika aku mati di kehidupan sebelumnya, mereka bahkan tidak mengeluarkan setetes air mata. Aku mengingat ketika aku dituduh mencuri, ayahku tanpa ragu ingin mengirimku ke tempat pembinaan kerja. Aku mengingat ketika bahuku terkena batu dari rangkaian kayu, yang dilihat ibuku hanya luka kecil pada kulit Jiboda. Apakah aku baik-baik saja atau tidak? Apa hubungannya dengan kalian? Bibir ayah Long bergetar, dia mengambil bungkusan kain dari saku dan memberikannya kepadaku. Aotian, ini uang yang kami tabung untukmu. Tentu saja kamu membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup di universitas. Kami benar-benar sudah menyadari kesalahan kami. Bisakah kamu? Bisakah kamu mengampuni kami? Bungkusan kain itu sangat berat. Sepertinya di dalamnya ada koin dan uang kertas kecil. Tidak usah, sekarang aku menulis artikel dan penghasilanku cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Saya tidak menerima bungkusan itu dan dengan lembut tersenyum. Namun senyum itu penuh dengan kesedihan. Sedangkan tentang pengampunan, ketika kalian mendorongku ke dalam jurang pada waktu itu, pernahkah kalian memikirkan hari ini? Ibu Long menangis teresa-esak, kami salah, Aotian. Kami sungguh menyadari kesalahan kami. Jiboda sudah tidak ada lagi, tolonglah ampunilah kami mengingat kami adalah orang tua kandungmu. Orang tua kandung? Aku mengulang kata-kata itu, akhirnya ada sedikit perubahan dalam pandanganku, kapan kalian pernah menganggapku sebagai anak kandung kalian? Aku tidak akan mengampuni kalian. Beberapa luka tidak bisa hilang hanya dengan satu kalimat maaf. Setelah berkata itu, aku tidak melihat mereka lagi dan berbalik untuk masuk ke dalam sekolah, tanpa sedikit pun keinginan untuk melihat ke belakang. Li Xia baru saja selesai memeriksa pos dan berencana untuk beristirahat sebentar. Ketika dia ditanggapi oleh Pak Wang dari ruang penerimaan, Kolonel Li, ada 2 orang dari kampung kamu yang mencari kamu. Mereka bilang keluarga kamu. Mereka membuat keributan cukup banyak. Pak Wang menggosok-gosok tangannya dengan wajah yang tertekan. Li Xia mengerutkan kening, keluarga mana yang dia miliki yang seperti ini? Saat membuka pintu dan melihat keadaan di luar, hatinya langsung tenggelam. Ayah dan ibu Long berdiri berpegangan tangan di depan pintu, rambut mereka kusut, dan wajah mereka menunjukkan tekad yang sudah siap menyerahkan segalanya. Li Xia, kamu orang yang sangat jahat. Ibu Long yang pertama membuka bicara dengan suara yang tinggi dan serak, kami menyerahkan putra kami padamu, tapi kamu justru mengkhianatinya seperti ini. Beberapa prajurit yang lewat berhenti dan melihat ke arah sini dengan rasa penasaran. Wajah Li Xia menjadi kehitaman, apa yang kalian kerjakan? Ikut aku masuk saja untuk bicara. Masuk?
Ayah Long mengangkat dada dengan tegas, kita akan bicara di sini saja, agar semua orang bisa mendengarnya. Bagaimana kamu sebagai kolonel bisa mengganti surat penerimaan kuliah anak sulung kami dan memberikannya pada anak bungsu kami? Apa? Prajurit di sekitarnya terkejut dan segera mulai berbisik-bisik. Darah Li Xia langsung membanjiri kepalanya, dia menurunkan suara dan menjerit, kalian omong kosong apa? Cepat saja ikut aku pergi. Dia mencoba menarik tangan Ayah Long, namun malah ditolak dengan kuat. Ibu Long bahkan langsung duduk di tanah, memukul paha dan menangis meratap, ya Tuhan! Apa dosa yang kami perbuat di keluarga Long? Menantu kami merampas masa depan anak sulung kami dan memberikannya pada anak bungsu kami. Di mana keadilannya? Dulu Aotian lulus ujian masuk kuliah, orang bernama Li ini bekerja sama dengan Jiboda untuk menyembunyikan surat penerimaan aslinya dan memberikan surat palsu pada Aotian. Ayah Long juga ikut berteriak, kami dulunya memang terbawa emosi dan membantu Jiboda untuk menipu Aotian. Sekarang kami sudah menyadari kesalahan kami, tapi orang bernama Li inilah yang menjadi dalangnya. Dia membuat Jiboda kuliah dengan merusak masa depan Aotian. Sekarang Jiboda sudah tidak ada lagi, kami juga tidak ingin hidup lagi. Hari ini kami akan mati di depan pintu pangkalan militer kamu. Saat berkata itu, Ibu Long benar-benar hendak menabrak tembok, namun berhasil ditahan oleh prajurit di sekitarnya dengan cepat. Akhirnya, seluruh kompleks pangkalan militer menjadi heboh. Komandan dan beberapa pemimpin datang dengan tergesa-gesa, dan wajah mereka menjadi sangat jelek ketika melihat suasana yang kacau ini. Li Xia, apa yang terjadi ini? Komandan bertanya dengan suara yang dalam. Li Xia berdiri dengan tegak, bibirnya menekuk seperti garis lurus, wajahnya merah lalu putih, namun dia tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Setiap kata yang diucapkan ayah dan ibu Long seperti cambuk yang menyayat wajahnya. Komandan, tolong berikan keadilan pada kami. Ibu Long menangis lebih keras lagi ketika melihat pemimpin datang. Apakah karena Li Xia memiliki jabatan tinggi, dia bisa melakukan apa saja dengan seenaknya? Jika bukan karena dia yang secara sembunyi mengganti surat penerimaan dulu, Aotian sekarang juga sudah menjadi mahasiswa dan tidak akan mengalami banyak penderitaan seperti ini. Kami telah menyalahi Aotian, dan sekarang kami datang untuk mengaku kesalahan kami. Ayah Long juga menangis, namun akar masalahnya ada pada Li Xia. Jika dia tidak membantu, bagaimana mungkin Jiboda bisa menggantikan Aotian? Jumlah prajurit yang menyaksikan semakin banyak, pandangan mereka seperti jarum yang menusuk tubuh Li Xia. Kolonel muda yang dulunya penuh semangat dan percaya diri, kini terlihat sangat tidak beradab bahkan hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Pertama-tama bawa mereka ke kantor. Komandan mengerutkan kening dan berkata pada penjaga di sisinya. Di dalam kantor, ayah dan ibu Long dengan jujur menceritakan seluruh peristiwa penggantian surat penerimaan dulu, termasuk bagaimana Li Xia memberikan uang pada kantor pos, bagaimana dia memberikan surat penerimaan palsu pada Jiboda, dan bagaimana dia membujuk aku untuk menikah lebih awal. Kami tahu kami salah. Kami tidak seharusnya terlalu memihak dan membantu Jiboda untuk menipu Aotian. Ayah Long mengelap air matanya, namun Li Xia lah yang menjadi dalangnya. Jika dia tidak menyetujui, hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Li Xia berdiri di samping, mendengar kenangan masa lalu yang tidak bisa dibanggakan ini terbongkar dengan terang-terangan, dan dia merasa sangat malu hingga tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia selalu berpikir bahwa dia telah melakukan segalanya dengan sempurna, namun tidak menyangka akhirnya akan terbongkar dengan cara seperti ini oleh ayah dan ibu Long. Setelah mendengarkan seluruh cerita, wajah komandan menjadi sangat gelap seperti akan meneteskan air. Dia melihat Li Xia dan menggelengkan kepala dengan penuh kekecewaan. Xia, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Ini bukan hanya masalah sikap kerja, melainkan masalah prinsip yang mendasar. Li Xia membuka mulutnya untuk berbicara, namun tidak tahu harus mengatakan apa. Maaf atau penjelasan semuanya tampak sangat lemah di hadapan fakta yang jelas seperti besi. Mengingat kamu pernah memberikan kontribusi besar sebelumnya, kali ini kami tidak akan menahanmu. Komandan menghela nafas, namun hukuman tetap harus diberikan. Kamu mengabaikan aturan, menyalahgunakan kekuasaanmu, dan dampaknya sangat buruk. Aku akan melaporkan ini kepada atasan untuk memberikan hukuman berat pada kamu dan melakukan pemberitahuan kritik di seluruh pangkalan militer. Li Xia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hukuman berat berarti bahwa usaha dan potensi yang dia miliki selama bertahun-tahun bisa saja hancur begitu saja. Dia ingin membantah, namun ketika melihat pandangan tegas komandan, kata-kata yang sudah sampai di bibirnya kembali ditelan. Ayah dan ibu Long merasa tujuan mereka sudah tercapai, jadi mereka tidak lagi menangis atau membuat keributan.
Mereka melakukan keributan ini bukan hanya untuk membayar dosa mereka, tapi juga untuk membuat Li Xia membayar harga tindakannya. Namun ketika benar-benar mendengar keputusan hukuman, hati mereka sedikit merasa tidak nyaman. Kami akan pergi sekarang, Ayah Long berkata dengan suara rendah. Komandan mengangkat tangannya untuk menyuruh penjaga mengantar mereka keluar. Di kantor hanya tinggal Li Xia dan komandan saja. Jaga dirimu dengan baik, komandan menepuk pundaknya, renungkan dengan baik kesalahanmu. Kedepannya, lakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan seragam yang kamu kenakan dan sesuai dengan hati nuranimu. Li Xia berdiri tegak dan memberikan hormat militer pada komandan dengan suara serak, "Ya, komandan." Ketika keluar dari kantor, sinar matahari sangat menyilaukan namun Li Xia merasa tubuhnya seluruhnya dingin. Dia mengangkat kepala melihat langit di atas kompleks pangkalan militer, yang dulunya dia anggap sangat luas, kini terasa seperti sangkar besar yang menyelimutinya. Tidak lama kemudian, hukuman berat resmi dikeluarkan beserta pemberitahuan kritik di seluruh pangkalan militer. Nama Li Xia menjadi contoh negatif di pangkalan militer. Prajurit yang dulunya sangat menghormatinya sekarang menghindarinya ketika bertemu, dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan dan tidak menghargai. Karir militernya benar-benar hancur, belum lagi tentang promosi, bahkan tidak bisa menyimpan jabatan yang dia miliki sekarang menjadi pertanyaan besar. Setiap hari dia harus menghadapi pandangan yang berbeda dari biasanya, membuat Li Xia merasa lebih sulit daripada bertempur di medan perang. Sementara itu, aku sama sekali tidak tahu tentang semua hal ini. Aku sedang sibuk mempersiapkan ujian akhir semester. Di perpustakaan, aku fokus membaca buku dengan penuh perhatian. Sinar matahari yang masuk melalui jendela menyelimuti tubuhku dengan warna emas yang indah. Liu Ruyan duduk di seberangku, melihat diriku yang serius dengan bibir yang menunjukkan senyum lembut. Aotian, bagaimana persiapanmu untuk ujian akhir semester kali ini? Aku mengangkat kepala dengan mata yang bersinar penuh percaya diri. Bu Guru Liu, aku memiliki keyakinan yang kuat. Kehidupan kampusku tidak menjadi suram karena bayangan masa lalu. Sebaliknya karena usahaku sendiri dan dukungan dari orang-orang di sekitar, menjadi semakin cerah. Tulisan-tulisanku sering diterbitkan di surat kabar dan majalah. Nilai akademiku juga selalu berada di peringkat atas, menjadikan aku sebagai mahasiswa yang unggul di mata dosen dan teman sekelas. Aku tidak tahu bahwa di kompleks pangkalan militer yang jauh, wanita yang dulunya menguasai takdirku sedang membayar harga yang sangat mahal untuk segala sesuatu yang telah dia lakukan. Bagi diriku, masa lalu sudah berlalu. Semua rasa sakit dan pengkhianatan telah berubah menjadi nutrisi untuk pertumbuhanku. Takdirku kini berada di tanganku sendiri. Penuh dengan harapan yang tak terbatas, dan Li Xia hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah aku tinggalkan jauh di belakang. Pada akhir musim panas, suara jangkrik belum benar-benar hilang. Aku keluar dari kantor jurusan bahasa dan sastra sambil membawa tumpukan naskah tulisan, dan tepat bertemu dengan Liu Ruyan yang juga membawa tumpukan buku ajar. Buku-buku di tangan kita tumpah ke lantai dengan suara kerangka. Liu Ruyan jongkok untuk mengumpulkannya, kacamata bingkainya hampir tergelincir ke ujung hidungnya. Melihat dia yang sedikit panik saat mengumpulkan lembaran kertas, aku tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Suara tertawaku membuat burung pipit di pohon ara di luar koridor terbang terkejut. Liu Ruyan mengangkat kepala, pandangannya bertemu dengan cahaya di mataku. Sejak menjelang wisuda dan sering bertemu seperti ini, kejadian tidak sengaja bertemu seperti ini semakin sering terjadi, kadang di tikungan gedung kuliah, kadang di depan antrean kantin. Liu Ruyan selalu akan memasukkan telur asin yang dia beli lebih banyak dengan wajah kemerahan ke dalam kotak makanku, sambil menggerutu, "Kamu terlalu kurus." Pada suatu sore musim gugur yang dingin, aku menunggu Liu Ruyan di bawah gedung asrama dosen. Aku sudah lulus sekarang, menyewa rumah di dekat kampus dan mulai bekerja penuh waktu di surat kabar. Namun terkadang aku masih datang ke kampus untuk bertemu teman sekamarku yang memilih untuk tetap bekerja sebagai dosen, dan yang lebih penting adalah untuk bertemu dia. Angin membawa daun-daun kuning yang berputar-putar di udara. Aku memegang majalah sastra muda yang baru menerbitkan tulisanku, jariku sedikit bergetar. Ketika lampu-lampu di gedung asrama menyala satu demi satu, akhirnya aku melihat sosok yang akrab berlari cepat menghampiriku. "Aotian, maafkan aku tertunda karena mengoreksi tugas mahasiswa." Belum selesai berbicara, aku sudah menyodorkan majalah itu ke dalam pelukannya. Liu Ruyan menatap namaku di sampul majalah dengan mata yang sedikit memerah. Tiba-tiba dia mengambil bungkusan kertas minyak dari saku, membuka lapisan demi lapisan kertasnya, dan muncul sebuah permen buah dengan kulit yang retak-retak. "Ini dari ibuku yang dikirim dari Shanghai, aku selalu menyimpannya karena berpikir kamu akan menyukainya." "Aotian, kamu sudah lulus sekarang,
Kita tidak perlu lagi dibatasi oleh hubungan guru dan murid. Mungkin, apakah kamu bersedia memulai hubungan baru bersamaku? Sinar matahari sore menjulurkan bayangan kita berdua menjadi sangat panjang. Kertas pembungkus permen memantulkan cahaya yang lembut di antara senja. Ketika rasa manis menyebar di lidahku, aku mendengar detak jantungku yang sangat cepat. Baik. Pada musim semi tahun berikutnya, bunga magnolia di kampus mekar dengan indah. Liu Ruyan membawaku ke lereng belakang kampus, bunga azalea liar yang tumbuh di mana-mana mekar dengan sangat meriah seperti nyala api. Tiba-tiba dia mengambil bungkusan kain merah dari belakangnya, di dalamnya ada cincin perak dengan ukiran bunga kapas kecil di bagian atasnya. Aotian, aku tidak punya banyak uang, cincin ini aku pesan pada tukang besi tua di bengkel. Belum selesai berbicara, aku sudah dengan cepat memeluknya erat. Air mataku menghanguskan kemeja kain birunya yang sudah memudar warnanya karena sering dicuci. Pernikahan kita diadakan pada tanggal 1 Januari 1985. Aula dihiasi dengan sederhana menggunakan kertas warna-warni dan pita hias. Rekan satu pangkalan militer secara sukarela datang untuk membawakan musik buat semakin baik. Aku mengenakan baju Zongshan yang dikirim oleh Ibunda Liu Ruyan dan sedang bersiap untuk menyajikan minuman kepada tamu undangan ketika tiba-tiba terdengar keributan di luar aula. Aotian, kami adalah orang tua kandungmu. Suara tinggi Ibu Long menerobos kebisingan, cepat biarkan kami masuk. Kami melahirkan dan memelihara kamu, kenapa kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Kami memang salah pada masa lalu, tapi kamu juga tidak pernah mengatakan apa-apa. Sekarang kami sudah menyadari kesalahan kami, bukan? Ayah Long segera menambahkan kata-katanya di samping. Tanganku yang memegang gelas dengan kuat mengecil. Melalui kaca jendela aula, aku melihat dua sosok yang membungkuk sedang ditolak oleh penjaga. Lengan baju Zongshan Ayah Long mengkilap karena sering digosok, rambut Ibu Long kusut dan terjalin dengan rerumputan, bahkan ada tanah yang menempel di wajahnya, seolah mereka baru saja melarikan diri dari lokasi konstruksi. Suara bisik-bisik tamu undangan seperti ombak yang datang menyapu, bukankah mereka sudah tidak punya hak untuk mencari Palong lagi? Bukankah semua orang tahu apa yang mereka lakukan dulu? Mereka sangat memihak dan menyakiti Palong. Sekarang melihat dia sukses, mereka datang dengan paksa dan mencoba menggunakan ikatan darah untuk memaksanya. Cukup saja, langsung bawa mereka pergi saja. Liu Ruyan hendak maju ke depan, namun aku dengan lembut menekan tangannya. Aku berdiri dengan tegak dan berjalan ke pintu aula. Sinar matahari musim dingin menyinari tubuhku. Ketika kalian mendorongku ke dalam jurang pada masa lalu, kalian sudah seharusnya membayangkan hari ini. Suaraku tenang tanpa sedikit pun rasa kasihan pada mereka berdua. Ketika aku berbalik untuk masuk, aku mendengar tangisan histeris Ibu Long, namun langkah kakinya tidak pernah berhenti. Kami sudah menyadari kesalahan kami. Mengapa? Mengapa kamu bisa begitu keras hati? Bukankah kami adalah keluarga yang terkait dengan darah? Bahkan kami sudah membuat keributan pada Licia untukmu, kami sudah membela kamu. Kenapa kamu tidak mau mengampuni kami? Ternyata kata-kata kami dulu benar, kamu memang anak yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku menenggelamkanmu saat kamu lahir saja. Pada saat itu, petugas polisi yang datang mengikat mulut mereka dan memberikan isyarat pada aku dan Liu Ruyan. Ibu Liu, Pak Long, kedua orang ini membuat kerusuhan dan mengganggu ketertiban. Kami akan membawanya pergi dulu. Suara tangisan mereka segera teredam oleh suara rayuan tamu undangan. Semua orang dengan sama kesadaran tidak menyebutkan kedua orang itu lagi dan dengan senang hati memberikan ucapan selamat. Di belakang kerumunan, Licia mengenakan seragam militer lama yang sudah memudar warnanya karena sering dicuci, berdiri di bawah pohon ara di luar aula. Dia melihat sang pengantin pria yang bersinar di dalam aula dan mengingat masa lalu ketika bocah kecil itu selalu mengikutinya dari belakang, menyelipkan amulet ke dalam tangannya dengan berkata, "Kakak Xia harus selalu selamat dan sehat ya." Angin membawa daun-daun yang jatuh dari tanah. Dia mengangkat tangan untuk memberikan hormat militer, namun pada akhirnya tidak maju ke depan dan hanya berbalik menghilang di dalam senja. Setelah menikah, inspirasi tulisku mengalir deras seperti mata air. Tulisan-tulisanku mulai muncul di majalah terkenal seperti Panen dan September. Surat permintaan tulisan datang seperti salju yang turun deras. Pada saat liburan musim panas dan dingin, dia akan menemani aku untuk melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa. Kita tinggal di rumah susun yang sempit namun penuh dengan kehangatan kehidupan sehari-hari. Setiap kali aku begadang untuk menulis, Liu Ruyan akan dengan tenang menyeduh teh dan menaruh roti panggang yang berwarna keemasan di sebelah mejaku. Sedangkan Licia,
Setelah pernikahanku secara sukarela mengajukan permintaan untuk dipindahkan ke daerah perbatasan di barat laut. Dia tidak berani lagi menginjakkan kaki di tempat-tempat yang penuh dengan kenangan. Pasang surut pasir gurun dengan cepat menghilangkan kesegaran dirinya, punggungnya yang dulunya tegap perlahan membungkuk. Tali merahnya sudah memudar warnanya, dan kertas amuletnya menjadi kuning pudar. Itu adalah satu-satunya barang yang tersisa dan berkaitan dengan diriku. Pada musim gugur tahun 1988, aku menerima paket dari daerah perbatasan. Kurir yang mengantarkannya melihatku seolah ingin berbicara namun akhirnya hanya menghela nafas dalam-dalam. Kawan Lee juga gugur untuk membela negara. Ini adalah barang yang dia serahkan pada rekan satu pangkalan untuk dikirimkan kepadamu sebelum dia meninggal. Mohon diterima dengan sabar. Aku dengan gemetar menerima paket itu. Di dalam amplop yang sudah kuning terdapat beberapa surat yang belum pernah dikirim dan juga amulet yang sudah memudar warnanya. Tulisan di atas kertas surat menjadi kabur karena noda air, dan di halaman terakhir tertulis, "Aotian, selama bertahun-tahun aku tidak berani meminta kamu untuk mengampuniku, hanya berharap kamu bisa hidup dengan bahagia." Aku membuka mulut untuk berbicara, namun air mataku sudah terlebih dahulu jatuh. Segala sesuatu yang aku alami di kehidupan sebelumnya seolah masih muncul di hadapan mataku. Namun kini orang yang menjadi sumber semua penderitaanku telah tiada. Semua dari mereka akhirnya berakhir dengan cara yang tidak terhormat. Tetesan air jatuh pada amulet. Aku tiba-tiba mengingat masa kecil ketika Licia membawaku dengan menyandarkan di punggungnya untuk menonton film terbuka di luar ruangan. Namun aku tidak tahu sejak kapan, kakak yang dulu selalu menjagaku dan merawatku itu mulai berubah hatinya. Liu Ruyan dengan lembut menghapus air mataku dan menepuk pundakku dengan lembut, semua sudah berlalu. Di luar jendela, salju pertama tahun itu turun dengan lembut seperti ingin menutupi semua perselisihan dan dendam di dunia ini. Pada musim semi tahun berikutnya, penerbitan mengadakan acara peluncuran buku baruku. Ayah dan Ibu Long melihat putra mereka yang bersinar di atas panggung melalui kaca jendela, mata mereka penuh dengan penyesalan dan air mata yang membuat pandangan mereka menjadi kabur. Sementara itu, aku sedang memegang tangan Liu Ruyan dan menjawab pertanyaan dari wartawan. Di luar jendela, bunga magnolia mekar dengan indah, dan angin musim semi menyentuh wajahku, penuh dengan harapan. Bertahun-tahun kemudian, di Taman Makam Pahlawan di daerah perbatasan, selalu ada seikat bunga azalea liar yang datang tepat waktu di depan sebuah nisan yang sederhana. Beberapa orang mengatakan bahwa itu dikirim setiap tahun oleh seorang penulis melalui kurir. Adapun alasan dibaliknya, hanya angin musim semi yang tahu. Sedangkan di sebuah halaman kecil di kota, aku dan Liu Ruyan duduk di bawah pagar anggur sambil melihat foto lama yang sudah kuning. Sinar matahari melalui dedaunan dan menerangi kerutan di sudut mata kita. Semua damai dan penuh kedamaian. Cerita selesai.